Setelah terlahir kembali, aku sengaja menghindari orang yang kusukai. Kesempatan untuk naik mobil mewah yang sama di kota ini. Selalu mengingatkan diri sendiri bahwa aku hanyalah anak seorang sopir. Namun, ketika Gu Qinghan melihat ke samping, kursi yang kosong di sebelahnya, dia justru untuk pertama kalinya memanggil sopir itu dengan sebutan paman. Pamanmu, kamu mau pergi begitu saja? Ayahmu sangat terkejut. Xiao Jie, ada yang bisa saya bantu? Gu Qinghan merasa gelisah tanpa alasan. Hari ini tidak perlu menunggu Mu Chen lagi. Mu Chen baru saja mengirimiku pesan. Katanya ada urusan dengan teman sekelas. Nanti pulang sendiri naik bus saja. Gu Qinghan mengerutkan kening. Setelah terlahir kembali, ternyata segalanya jadi berbeda. Apa yang bisa terjadi pada Mu Chen? Padahal dia tidak pernah melewatkan setiap kesempatan naik kendaraan. Di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, dia selalu takut membuatku menunggu terlalu lama. Dia dengan patuh masuk ke dalam mobil lebih awal untuk menunggu. Tapi begini juga baik. Di kehidupan sebelumnya, hanya karena aku dan Mu Chen berpacaran selama 5 tahun. Hal itu kemudian menjadi duri di hati Chen Ze. Karena ini kesempatan kedua, dia harus menjaga jarak dengan Mu Chen. Pada hari itu, aku berjalan lebih dari 2 jam sebelum kembali ke kediaman tua keluarga Gu. Aku memutar melewati halaman keluarga Gu dan masuk ke kamar para pelayan. Gu Qinghan berada di balkon lantai 2, dan melihatku dari balkon lantai 2. Matanya mengikuti gerakanku, lalu langsung memanggil namaku. Aku memakai headphone jadi tidak mendengar Gu Qinghan memanggilku. Lalu aku berpura-pura tidak mendengar dan langsung kembali ke gedung kecil. Gu Qinghan tampak cemberut, melangkah menuju bangunan kecil tempat para pelayan tinggal. Saat aku masuk ke kamar dan menutup pintu, dia menahan pintu. Mu Chen, apa kamu tidak mendengar aku memanggilmu? Aku agak kesal dengan perilakunya. Tadi aku pakai headphone, jadi aku tidak mendengar kamu memanggilku. Jadi, ada apa? Baru saat itu Gu Qinghan menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Sekarang kita baru saja kenal. Kita belum terlalu akrab. Kenapa kamu tidak naik mobil musuh setelah pulang sekolah hari ini? Daripada jadi jaga jarak. Kamu bercanda. Kamu adalah majikanku. Ayahku adalah sopir. Dengan statusku, bagaimana mungkin aku pantas pergi bersamamu? Dulu saya tidak tahu batas. Nanti tidak akan begitu lagi. Semoga Nona Gu tidak menyalahkan ayahku. Wajah Gu Qinghan langsung memucat. Sebaiknya kamu menyadari statusmu. Nanti kalau Patua bertanya, kamu sendiri yang jelaskan padanya. Bukan aku yang mengusirmu dari mobil. Setelah berkata begitu, dia membanting pintu dan pergi. Aku tetap tenang. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku sudah mengajukan permohonan tempat tinggal. Tapi aku harus menunggu beberapa hari lagi sampai ada tempat yang tersedia. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi untuk menunggu bus di pinggir jalan. Sedangkan Gu Qinghan baru saja bangun, dan melihatku berangkat ke sekolah dari balkon. Dia menatap punggungku. Wajahnya tampak muram. Jangan kira dengan melakukan hal-hal seperti ini bisa menarik perhatianku. Beberapa menit kemudian, aku menunggu bus. Busnya penuh. Saya hanya bisa berjalan ke belakang sambil berdesak-desakan. Baru saja saya menemukan tempat untuk berdiri. Tiba-tiba saya merasa didorong dari belakang. Saat menoleh, saya melihat seorang pria parubaya berdiri di belakangku dan tersenyum tipis kepadaku. Saya ingin pindah tempat. Ternyata pria ini dengan tegas menolak untuk bergeser dan tetap berdiri bersandar padaku. Tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul seorang gadis yang sangat cantik sambil memegang sebuah pot kaktus dan menyelinap masuk sambil berkata, "Maaf, tolong beri jalan." Sambil membuka jalan dengan kaktus berduri. Tak lama kemudian, dia berhasil mendekati pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit terlambat. Tangannya tertusuk kaktus. "Kamu gila, ya? Kalau bawa kaktus naik bus, bisa nggak hati-hati sedikit?" Gadis itu berdiri tegak di tempat yang tadi diduduki pria parubaya itu. "Maaf, maaf, maaf. Nanti nggak bakal gitu lagi. Terima kasih atas pengertiannya." Pria parubaya itu melirik ke arahku. Dengan kesal, dia berbalik dan pindah tempat. Aku menatap gadis itu. Namun ternyata dia sedang menunduk menatapku. Wajahnya tajam, seolah-olah sedang memandang seorang bodoh. Aku menatap matanya selama beberapa detik. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu sedang mengejekku?" Gadis itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Hati-hati kalau naik bus ini. Orang seperti itu banyak sekali. Aku sudah pernah melihatnya. Sudah beberapa kali." Aku baru sadar belakangan. Ternyata dia baru saja membantuku. "Terima kasih sudah membantuku. Namaku Mu Chen. Kamu yang kuliah di jurusan penulisan skenario di Universitas A. Di seberang Su Xiaowei, Universitas B, jurusan pertanian." Saat sedang berbicara, bus tiba di halte. Universitas A dan Universitas B hanya dipisahkan oleh 2 jalan. Setelah turun dari bus, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Su Xiaowei melangkah dengan kaki panjangnya, dan dengan cepat menuju sekolah di seberang. Aku pun berbalik dan kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Acara penyambutan mahasiswa baru di sekolah tahun ini sangat meriah. Kali ini Gu Qinghan menjadi penutup acara. Semua orang ingin melihatnya. Seperti apa rupa putri kecil keluarga Gu dari Nancheng. Hanya aku yang kurang tertarik dengan hal ini. Karena aku tidak ingin melihat Gu Qinghan. Tapi Shen Haxuan tetap memaksa aku untuk ikut. Hanya sekali seumur hidup. Akhirnya lulus. Kalau nggak pergi, masa kuliahku jadi nggak lengkap. Aku langsung ditarik oleh Shen Haxuan ke kursi baris ketiga. Senior dari bagian logistik sedang memindahkan camilan. Seperti biasa, dia sibuk sekali. Tepat saat itu dia melihatku. Lalu dia meminta saya untuk membantunya memindahkan kotak roti ini ke belakang panggung. Untuk dibagikan kepada teman-teman pemain yang tidak sempat makan. Aku mengambil roti itu. Aku berjalan melewati kerumunan menuju belakang panggung. Di belakang panggung, banyak senior yang sedang menunggu giliran tampil. "Kakak," aku meletakkan roti di atas meja di dekat pintu. Tanpa sadar, aku melirik ke ruang ganti di dalam.
Di kehidupan sebelumnya, aku sengaja datang ke belakang panggung untuk membantu Gu Qinghan mengambil roti rasa buah beri yang disukainya. Karena Gu Qinghan alergi kacang, dan roti-roti itu banyak yang beraroma kacang. Aku takut dia salah ambil. Nanti kalau dia makan dan alergi, bisa mengganggu pertunjukannya. Tapi kali ini aku malas peduli dengan nasibnya. Lagi pula dia sudah dewasa. Pasti dia tahu apa itu kacang. Di ruang ganti, Gu Qinghan tidak tahu apa yang terjadi. Dia tak kunjung pergi. Sampai pintu ruang ganti diketuk. Song Yutong hendak berdiri untuk membuka pintu. Ternyata Gu Qinghan lebih cepat darinya. Dia berjalan cepat untuk membuka pintu. Suaranya sangat dingin. Aku tidak mau makan. Tapi dia belum selesai bicara. Dia langsung bertanya, kamu cari siapa? Pria di luar pintu terkejut melihat raut wajah Gu Qinghan. Terkejut, Nona Bu, saya dengar Anda ada pertunjukan malam ini. Dengan bunyi, bam. Gu Qinghan membanting pintu dengan wajah cemberut. Dia berbalik dan duduk kembali di sofa. Suasana begitu dingin hingga bisa membekukan orang. Song Yutong menggaruk-garuk kepalanya. Qinghan, kamu tidak suka Zhao Yanchen? Gu Qinghan terdiam sejenak. Tadi dia tidak melihat dengan jelas. Tidak melihat dengan jelas. Lalu menurutmu dia siapa? Gu Qinghan tidak menjawab. Dia sedang sangat kesal. Kenapa Mu Chen belum datang? Di kehidupan sebelumnya, pada saat seperti ini dia sudah pasti datang. Akhirnya, dia benar-benar tidak sabar lagi. Gu Qinghan akhirnya bangkit dan keluar. Ternyata orang-orang di luar sudah membagikan roti. Sudah. Song Yutong mengambil roti untuk dimakan sebagai camilan. Kalau sekarang keluar untuk makan, waktunya tidak akan cukup. Ayo makan setelah pertunjukan selesai. Gu Qinghan mengambil roti itu dan melihatnya. Ternyata rasanya kacang. Wajahnya semakin cemberut. Sampai saat dia naik ke panggung untuk bernyanyi. Baru saat itu Gu Qinghan akhirnya melihatku. Para pria di bawah. Semuanya bersorak menyambut kedatangan Gu Qinghan. Tapi aku malah menunduk sambil main ponsel. Mungkin karena merasa bising. Dia langsung memakai headphone. Gu Qinghan selesai menyanyikan lagu, Cinta Pertama. Suasana di tempat itu benar-benar memanas. Banyak orang naik ke panggung sambil membawa bunga. Gu Qinghan sudah menerima beberapa buket bunga. Namun, dia tidak langsung turun dari panggung. Dia sendiri tidak tahu mengapa. Dia terus-menerus tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arahku. Saat itu, Shen Hao di baris ketiga tribun penonton. Xuan membawa 2 buket bunga. Dia menyodorkan 1 buket ke pelukanku. Mu Chen, aku mau mengantarkan bunga ke Gu Qinghan. Kamu mau ikut? Aku mengembalikan bunga itu kepada Shen Xuan. Jangan bercanda. Mengirim bunga ke Gu Qinghan. Lebih baik aku memberikannya kepada seekor anjing. Aku melirik ke atas panggung. Tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Song Yutong banyak membantuku. Lalu aku bilang, baiklah, ayo, kita pergi bersama. Saat ini, Gu Qinghan yang berada di atas panggung tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya dia tidak menerima bunga dariku. Kali ini, dia sebaiknya menerimanya. Lagi pula, dia tahu aku benar-benar menyukainya. Meskipun dia tidak mencintaiku, tapi dia masih punya sedikit perasaan padaku. Gu Qinghan berdiri di sana. Matanya tertuju pada diriku yang naik ke panggung sambil memeluk bunga. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ketika aku berjalan ke arahnya, dia secara alami mengulurkan satu tangannya untuk mengulurkan tangan dan menerima bunga saya. Namun tak disangka aku langsung melewatinya dan menyerahkan bunga itu kepada Song Yutong yang berada di belakang Gu Qinghan. Aku tersenyum dan berkata bahwa pertunjukan barusan sangat mengesankan. Bolehkah aku memberikan buket bunga ini padamu? Song Yutong terdiam sejenak sebelum berdiri dan menerima bunga itu. Tentu saja. Terima kasih. Setelah memberikan bunga, aku berbalik dan turun dari panggung. Dia bahkan tidak melirik Gu Qinghan. Song Yutong bertatapan dengan Gu Qinghan. Wajahnya tampak bingung. Gu Qinghan tiba-tiba menoleh ke arahmu dan Mu Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Song Yutong tak bisa berkata-kata. Apa yang bisa terjadi? Aku sama sekali nggak kenal dia. Mungkinkah Qinghan sengaja melakukan semua ini untuk menarik perhatianmu? Dia itu siapa sih? Bagaimana mungkin aku memperhatikan dia? Saat aku kembali ke rumah tua itu, sudah jam 10 malam. Setelah ayahmu melihat aku pulang, segera menghampiri dan bertanya kepada Mu Chen. Apakah kamu melihat Nona Gu di sekolah hari ini? Dia tidak menyuruhku menjemputnya hari ini. Sekarang sudah lewat jam 10 tapi dia belum pulang. Ponselnya juga mati. Ibu Gu sedang mencarinya kemana-mana. Aku menyalakan ponsel dan membuka grup siswa baru di sekolah. Katakan pada Nyonya agar tidak khawatir. Mereka pasti sedang karaoke. Baik, aku akan segera melaporkannya. Supaya dia tidak mengirim orang untuk menanyai Anda nanti. Dari foto-foto di grup, aku juga melihat, duduk seorang pria tampan. Itu adalah Chen Ze. Ternyata mereka memang sudah bersama. Keesokan paginya, soal Gu Qinghan yang tidak pulang semalam, membuat Nyonya Gu sangat marah. Aku khawatir akan dipanggil oleh Ibu Gu untuk dimintai keterangan. Jadi aku bangun pagi-pagi dan langsung pergi. Setelah naik bus, aku langsung melihat Su Xiaowei. Su Xiaowei hari ini membawa sebuah pot tanaman sukulen yang jernih dan bening. Aku agak khawatir akan bertemu lagi dengan pria parubaya tadi. Langsung berjalan ke arah Su Xiaowei. Sambil tersenyum menyapa, Su Xiaowei diam-diam memberi sedikit ruang. Pada dasarnya melindungiku di dalamnya. Aku agak berterima kasih atas perhatiannya. Aku yang memulai percakapan dengan Kaksu. Apa yang ada di pot di tanganmu itu? Indah sekali. Aku sudah lama memandangnya. Tapi aku tidak menyentuhnya. Pot kaktus ini sangat mirip dengan hadiah yang kuterima saat lulus di kehidupan sebelumnya. Su Xiaowei bilang namanya Neon Jade. Suka, aku mengangguk. Suka. Seperti kristal. Sungguh indah. Jangan tunggu aku selesai bicara. Su Xiaowei langsung mendorong Yulu ke arahku. Ambil saja. Ini untukmu. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Agak terkejut. Benar-benar memberikannya padaku. Su Xiaowei tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Bukankah kamu suka? Ambil saja. Di rumahku banyak.
Baru sekarang aku ingat kalau dia mahasiswa Fakultas Pertanian. Mungkin dia jago menanam tanaman-tanaman ini. Terakhir kali dia memeluk kaktus. Lagi pula, satu pot tanaman sukulen pasti tidak seberapa harganya. Aku menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, Kakashi Esu. Nanti aku traktir kamu minum teh susu. Su Xiaowei menatapku dengan tatapan yang dalam. Lalu dia mengeluarkan ponselnya. Jangan sampai kamu ingkar janji. Tambahkan aku sebagai teman dulu. Aku juga mengeluarkan ponselku dan menambahkanmu sebagai teman. Aku pasti tidak akan mengingkari janji. Bas akan segera tiba. Su Xiaowei kali ini tidak langsung pergi. Dia malah sengaja berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku agak terkejut. Setelah melambaikan tangan kepada Su Xiaowei, baru aku memeluk tanaman sukulen itu dan pergi ke kelas. Shen Haxuan masuk dengan terburu-buru dan duduk di sampingku. Wajahnya terlihat agak bersemangat. Tadi malam aku begadang di grup chat untuk ngobrolin gosip. Katanya putri kecil keluarga gue itu sudah pacaran dengan idola kampus Universitas Li. Tentu saja aku tahu bahwa idola kampus Universitas Li Gong itu adalah Chen Ze. Chen Ze tadinya mau kuliah di luar negeri. Karena ayahnya mengalami kecelakaan, dia tidak bisa pergi ke kota. Dengan terpaksa dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di Universitas Sains dan Teknologi. Sekarang kuliahnya baru saja dimulai. Keadaan keluarga Chen Ze tidak terlalu baik. Dia ingin mendekati Gu Qinghan, anak orang kaya raya. Sedangkan Gu Qinghan bertengkar dengan keluarganya demi Chen Ze, dan menolak untuk pergi ke luar negeri. Keduanya langsung cocok. Saat ini mereka mungkin sedang mencari wan di apartemen yang disewa Chen Ze. Shen Haxuan melihat ekspresi tenangku dan jadi bingung. Mu Chen, kamu tidak terkejut? Gu Qinghan ternyata sudah punya pacar. Apa urusanku dengan urusan nona muda? Daripada menggosip, mendingan cari kerja paruh waktu aja. Shen Haxuan mengangguk setuju. Nona muda ingin pacaran dengan siapapun, itu tidak masalah. Setelah menunggu sebentar, Shen Haxuan kembali menyebut Mu Chen. Lampu neon ini milikmu. Wah, kamu masih saja mengeluh miskin. Ternyata bawa tanaman seharga puluhan ribu ke kelas. Aku juga kaget. Kamu bercanda, kan? Pot kaktus sekecil ini mana mungkin harganya 4 digit. Shen Haxuan mengamati dengan saksama selama 1 menit. Mana mungkin? Tentu saja lebih dari itu. Harganya pasti setidaknya 5 digit. Aku sudah lama mencari di internet. Ternyata harga tanaman sukulen ini memang tidak murah. Dengan kualitas seperti ini, pasti Su Xiaowei sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga saat merawatnya. Lalu aku mengeluarkan ponselku, dan mencari nomor Su Xiaowei, dan mengirimkan foto Yulu di bawah lampu neon. Kak, kapan kamu selesai kuliah sore ini? Aku akan mengantarkan pot bunga ini kembali kepadamu. Su Xiaowei membalas dengan tanda tanya. Bukankah kamu sangat menyukainya? Sudah kuberikan padamu. Kenapa harus dikembalikan? Ini terlalu mahal. Lagi pula, aku takut nggak bisa merawatnya. Mending aku kembalikan saja padamu. Setelah beberapa saat, baru setelah itu Su Xiaowei menjawab, jangan. Lalu aku menerima foto lampu neon yang dia kirimkan. Panduan perawatan Yulu. Ikuti saja panduan ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan lagi padaku. Saya matikan ponsel. Melihat tanaman sukulen di depan mata, tatapanku pun berubah. Namun, ini belum berakhir. Shen Haxuan tiba-tiba menatap tanaman jade dew milikku. Lalu dia berkata lagi, wah, ini dia. Mu Chen, pot bunga ini kenapa terlihat seperti batu akik ya? Aku menepuk-nepuk dadaku. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Sore ini aku nggak ada kelas. Sepanjang jalan, seolah-olah sedang menyeret barang berharga. Aku menyeret pot tanaman hijau ini kembali ke kamar. Kecoa ibu tiri yang tinggal di sebelah, berdiri di luar jendela memanggilku. Nyonya Mu Chen memanggilmu untuk bicara. Begitu aku mendengar Nyonya Gu, secara refleks merasa sedikit kesal. Selama 5 tahun bersama Gu Qinghan di kehidupan sebelumnya, Nyonya Gu selalu, saat Gu Qinghan tidak ada, menggangguku. Asrama yang aku ajukan baru akan keluar seminggu lagi. Jadi aku masih harus tinggal di sini selama seminggu. Aku menghampiri Nyonya Gu. Dengan sopan bertanya kepada Nyonya apa yang ingin dia lakukan. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan mundur. Qinghan bolos lagi. Hari ini pembimbingku meneleponku. Katanya dia sudah 2 hari tidak masuk kelas. Padahal baru saja semester dimulai. Ibu Gu mengatakannya dengan nada sangat sedih. Tapi aku tidak merasa tersentuh. Karena aku tahu, konselor sekolah tidak mungkin menelepon Ibu Gu untuk memberitahu Nyonya Gu. Siapa yang berani mengganggu putri kecil keluarga Gu? Siapa yang berani mengatur apakah dia masuk sekolah atau tidak? Bukankah Mu Chen bersekolah di sekolah yang sama dengan Qinghan? Beberapa mata kuliah yang tumpang tindih juga mereka ambil bersama. Bisakah kamu mengawasinya untukku? Kalau dia bolos, langsung kirim pesan ke aku. Mari kita tukar kontak dulu. Aku mengerti. Ibu Gu. Sebenarnya bukan karena Gu Qinghan membolos yang membuatnya marah. Melainkan karena dia membolos untuk kencan dengan Chen Ze. Jadi aku marah. Di kehidupan sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini. Tapi saat itu aku sangat menyukai Gu Qinghan. Lalu aku menceritakan hal ini kepada Gu Qinghan. Gu Qinghan pun selalu pergi ke ruang kelas terlebih dahulu. Menunggu sampai aku mengambil foto dan melapor ke Ibu Gu. Baru kemudian dia pergi. Kemudian hal ini diketahui oleh Ibu Gu. Lalu melampiaskan kemarahannya kepadaku. Kali ini aku tidak akan membantu Gu Qinghan lagi. Tepat saat aku hendak menolak, Zhang Lan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Hanya memotret Nona Gu saja, kan? Ini bukan hal yang sulit. Ibu, jangan khawatir. Mu Chen pasti bisa melakukannya. Sambil berkata begitu, dia mengambil dan memindai. Lalu menyerahkan kartu nama Nyonya Gu kepadaku. Aku pun ikut keluar bersama Zhang Lan. Soal foto, aku tidak mau. Kamu yang setuju, jadi kamu sendiri yang pergi. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan kembali ke kamarku. Aku mengerti maksud Nyonya Gu. Karena beberapa waktu lalu aku berusaha mendekati Gu Qinghan. Ibu Gu pasti memperhatikan hal itu. Dan Gu Qinghan paling benci diawasi. Jadi Nyonya Gu menyuruhku memotret Gu Qinghan secara diam-diam.
Sehingga Gu Qinghan akan membenciku. Juga bisa mencegah Gu Qinghan mendekati Chen Zhe. Sekitar pukul 10 malam. Gu Qinghan akhirnya pulang. Begitu dia pulang, dia langsung bertengkar dengan Nyonya Gu. Bertengkar selama hampir 1 jam. Gu Qinghan keluar dari villa dengan marah. Langsung menuju ke pavilion di bangunan kecil di sebelah. Gazebo itu tepat berhadapan dengan jendela kamarku. Di kehidupan sebelumnya, aku sering mengintip Gu Qinghan dari jendela. Gu Qinghan menatap jendela dengan tatapan dingin dan tajam. Menghitung dalam hati. Setiap kali sampai angka 20-an, anak sopir itu akan keluar mencarinya. Atau membawakan makanan. Atau memberinya payung. Atau sekadar keluar untuk melihatnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi, peng, yang pelan. Jendela yang dia perhatikan tiba-tiba tertutup. Lalu tirai pun ditutup. Gu Qinghan memastikan. Dengan ekspresi tak percaya. Dengan wajah muram, dia berjalan ke jendela dan mengetuk beberapa kali. Aku tidak menyangka Gu Qinghan akan datang mengetuk jendela. Aku berdiri di dalam rumah selama beberapa detik sebelum keluar. Nona Gu, Anda memanggil saya. Gu Qinghan menatapku dengan ekspresi yang rumit. Kenapa kamu menutup jendela? Tentu saja menutup jendela itu untuk menjaga privasi. Kalau tidak, kan tidak baik kalau orang lain melihat ke dalam rumah. Wajah Gu Qinghan terlihat sangat tua. Perilakuku berbeda dengan di kehidupan sebelumnya. Tapi dia merasa, ini pasti trik kecilku untuk menarik perhatiannya. Kalau begitu, maka mulai sekarang tutup saja jendelamu. Jangan dibuka. Aku menatap punggungnya dengan tajam. Nona pemarah itu benar-benar menyebalkan. Gu Qinghan tiba-tiba berhenti sejenak lalu berbalik. Kepalanya. Ibu menyuruhmu memotretku saat aku sedang belajar, kan? Aku kaget. Bagaimana kamu tahu? Tenang saja. Aku tidak akan memotretmu secara diam-diam. Dulu tidak, dan nanti juga tidak. Gu Qinghan mendengus dingin. Tatapannya padaku terasa agak aneh. Beberapa detik kemudian barulah dia mengizinkan untuk memotret. Kalau dia bilang boleh, ya ambil saja. Lagi pula, aku tidak akan membolos. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan bersiap meninggalkan halaman. Dia teringat kehidupan sebelumnya ketika aku membantunya mengelabui orang tuanya. Dan dimarahi orang tuaku cukup lama. Kali ini dia tidak ingin aku dimarahi seperti itu lagi. Tapi tak disangka aku tiba-tiba memanggilnya. Tunggu sebentar. Gu Qinghan terhenti sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi. Ternyata begitu. Ternyata dia memang masih menyukaiku. Dengan nada sombong, dia bertanya, ada apa? Ternyata dia melihat aku sedang memegang ponsel. Lensa mengarah padanya. Nona Gu, tadi kamu bilang aku boleh memotretmu, kan? Bisakah Anda mengulanginya sekali lagi? Supaya nanti saya tidak dimarahi. Gu Qinghan sedang marah. Aku bilang kamu boleh memotret. Kalau mau ambil foto, silakan. Begini sudah oke. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan dengan langkah lebar. Aku menyimpan video itu dengan puas dan tidur dengan tenang. Sungguh tak terbayangkan. Gu Qinghan begitu marah hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, Gu Qinghan harus mengikuti kelas pagi. Setelah masuk ke mobil, dia secara refleks melirik ke kiri. Aku yang seharusnya duduk dengan patuh menunggunya, ternyata tidak ada di dalam mobil. Mobil belum lama berjalan, dan melintas di depan aku yang sedang berjalan. Pandangan Gu Qinghan terfokus pada susu di tanganku. Aku selalu suka minum susu di pagi hari. Setiap bangun tidur, saya selalu merendam 2 botol susu dalam air hangat, lalu membawanya saat berangkat dan meminumnya di dalam mobil. Susu seperti itu sudah lama tidak diminum oleh Gu Qinghan. Dia menatapnya selama 2 detik. Tiba-tiba dia bilang, berhenti. Lalu dia berkata kepada saya yang berada di luar jendela, naiklah. Aku menggelengkan kepala dan berkata, terima kasih, Nona Gu, tapi tidak perlu. Aku naik bus saja. Ini pertama kalinya Gu Qinghan menunjukkan niat baik. Ternyata aku malah tidak menghargainya. Dia mendengus dingin, terserah kamu. Mobil itu melaju pergi. Aku juga berhasil naik bus tepat waktu. Su Xiaowei memang juga ada di dalam bus. Dengan sedikit terkejut, aku menghampirinya. Selamat pagi, kakak. Su Xiaowei segera menyimpan ponselnya. Jika aku melihatnya lebih teliti, aku bisa melihat dia baru saja melihat-lihat postingan di WeChat-ku. Aku menyerahkan sebotol susu hangat. Aku mengajak kakak senior itu minum susu. Su Xiaowei dan aku beberapa kali naik bus bersama. Kami berdua pun jadi akrab. Dia membuka ponselnya untuk menunjukkan kebun indahnya kepadaku. Setelah turun dari bus, dia berkata kepadaku, nanti kalau ada kesempatan, aku akan ajak kamu ke kebunku. Di sana juga ada kolam ikan kecil. Saat mereka sedang berbicara, Su Xiaowei tiba-tiba berhenti sejenak. Aku juga merasakan sesuatu. Saat menengadah, aku melihat Gu Qinghan bersama 2 temannya berdiri di dekat sana. Mereka menatap Su Xiaowei dengan tatapan muram. Susu di tangannya. Teman-temannya di samping masih mengoceh dengan nada sinis. Qinghan, itu kan anak sopir keluargamu? Dulu dia kan sering banget ngikutin kamu. Kenapa sekarang ganti orang? Kata orang lain. Itu membuat Gu Qinghan tersinggung. Saat ini dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku juga telah terlahir kembali. Gu Qinghan menatap susu di tangan Su Xiaowei, lalu menatapku sambil tertawa sinis. Aku bilang, kenapa kamu gak ikut naik mobilku lagi? Kamu suka cewek lain, ya? Udah gak suka sama aku lagi. Wajahku langsung pucat. Nona Gu, apa yang kamu omongkan? Kenapa? Apa aku salah bicara? Saat kamu baru saja tiba di rumah keluarga Gu, bukankah kamu selalu menungguku di dalam mobil sejak pagi-pagi sekali? Susu ini dulu kamu juga pernah membawakannya untukku. Kenapa sekarang orang lain yang mengantarkannya? Saat aku teringat diriku dulu, wajahku jadi agak muram. Aku benar-benar menyesal menyukai Gu Qinghan. Apa dia salah minum obat hari ini? Gu Qinghan kembali mengamati Su Xiaowei. Kamu pasti belum tahu kalau aku sedang marah. Dia adalah anak sopir di rumahku. Aku merasa sangat canggung. Maaf, kakak Su. Su Xiaowei mengulurkan tangannya dan mengelus kepalaku. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tahu Gu Qinghan itu orang yang jahat. Tapi aku benar-benar tidak ingin membebani Su Xiaowei. Kakak,
Cepatlah masuk kelas. Jangan sampai terlambat. Su Xiaowei mengerutkan kening dan bertanya padaku siapa dia. Aku diam selama 2 detik. Dia gila. Su Xiaowei terdiam sejenak. Dengan tatapan kosong, dia bertanya lagi. Apakah dia pacarmu? Tentu saja tidak. Melihat aku yang panik berusaha menjauhkan diri, Gukin mendengus dingin. Mana mungkin aku tertarik pada anak seorang sopir. Aku memang kesal. Kamu tidak mau dengan anak sopir. Lalu, apakah orang yang sudah bersamamu selama 5 tahun itu hantu? Siapa yang bilang kamu menyukainya? Kamu baik-baik saja, kalau otakmu sakit, periksakan saja. Qinghan, kalau digabungkan 2 kehidupan, ini pertama kalinya dia dimarahi olehku. Dia terdiam kaget, berdiri di sana sambil menatapku. Qinghan diam. Su Xiaowei juga terdiam. Wajahku terlihat sedikit canggung. Sampai jumpa, Kaksu. Aku pergi ke kelas. Kamu juga buruan. Aku tidak menunggu jawaban Su Xiaowei. Lalu berbalik dan berlari masuk ke gerbang sekolah. Aku tidak berani menatap Su Xiaowei. Di mata Su Xiaowei, aku melihat keterkejutan dan penghinaan. Saat bersama Qinghan di kehidupan sebelumnya, aku sudah muak dengan tatapan seperti itu. Qinghan berdiri di sana dengan wajah dingin, menatap Su Xiaowei dengan tatapan tak rela. Wajah Su Xiaowei juga terlihat tidak baik. Dia memegang segelas susu, menatap punggungku yang menghilang dengan marah. Lalu dia pun berbalik dan pergi. Pagi ini adalah kelas umum. Setelah aku duduk, saya langsung membuka halaman obrolan dengan Su Xiaowei. Saya ingin meminta maaf. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya aku mengetik. Akhirnya, aku tidak mengirimkan satu kata pun. Karena apapun yang kukatakan sepertinya tidak pantas. Tepat saat aku hendak mematikan ponsel, pesan dari Su Xiaowei masuk. Tiba-tiba aku baru sadar bahwa aku sudah mengetik selama hampir 10 menit. Ternyata tidak ada satu huruf pun yang terkirim. Pihak lain sedang mengetik. Proses ini, kemungkinan besar sudah dilihat oleh Su Xiaowei. Aku malu sampai wajahku memerah. Kakak, maaf atas kejadian tadi. Semoga kamu tidak memikirkannya. Bukankah aku sudah bilang ini bukan salahmu? Kamu tidak perlu minta maaf. Maaf, mataku sedikit berkaca-kaca. Dibandingkan dengan Qinghan, karakter kakak Su benar-benar sangat baik. Qinghan berbicara dengan nada seperti itu. Berbicara di hadapan Su Xiaowei. Aku juga tidak tahu apakah Su Xiaowei salah paham. Mungkinkah dia salah paham bahwa aku adalah laki-laki yang suka menggoda cewek-cewek di mana-mana, kan? Saat sedang berpikir, ada seseorang yang lewat di samping mejaku dan menabrak mejaku. Aku menengadah dan melihat Qinghan dengan wajah dingin berjalan melewati saya dan duduk di kursi paling belakang. Ternyata Qinghan datang ke kelas hari ini. Bukankah dia seharusnya menemui Chen Zhe? Ternyata apa yang dia katakan tadi malam benar. Setelah tertegun beberapa detik, segera mengambil ponsel dan memotret Qinghan yang baru saja duduk, lalu segera mengirimkannya ke ibuku. Dia bilang boleh memotret dan mengirimkannya ke ibuku untuk diawasi. Kalau begitu, aku foto saja. Lebih baik kalau bisa mengurangi repotnya. Qinghan baru saja duduk. Tang Xiaoran langsung berkata kepadanya, tadi Mu Chai memotretmu dengan ponselnya. Wajah Qinghan akhirnya mulai tenang. Aku tahu, aku kan tidak buta. Selama 2 hari berikutnya, saat aku dan Qinghan mengikuti kelas bersama, aku selalu mengambil foto secara acak untuk memenuhi tugas Nyonya Gu. Tak lama kemudian, gosip bahwa aku menyukai Qinghan dan suka memotret diam-diam. Berita itu menyebar di grup gosip kampus. Shen Haxuan menunjukkan catatan bocoran di grup gosip itu kepadaku. Mereka bilang kamu suka Qinghan. Bukan cuma naksir dia, tapi juga ngikutin dia. Memotretnya saat kelas. Memotretnya saat pulang kelas. Kelas di ruang kelas yang berbeda. Masih harus lari jauh-jauh buat ngambil foto diam-diam. Aku bingung. Dia malah bilang, beberapa hari ini saat berjalan di jalan, kenapa selalu ada orang yang mengintip saya? Ternyata karena ini. Tidak seburuk yang mereka katakan, kan? Pasti ada orang yang sengaja menggunakan hal ini untuk menjatuhkan reputasiku. Semua ini hanya kesalahpahaman karena nona ini sering bolos sekolah. Jadi Nyonya Gu meminta saya untuk mengawasinya. Setiap hari harus memotret dia saat belajar dan mengirimkannya kepadanya. Shen Haxuan mendengarkan dengan wajah kesal. Ibu seperti itu benar-benar menakutkan. Tak heran Nona Gu begitu memberontak. Gu Chen, apa kamu benar-benar tidak mau menjelaskan? Mereka semua salah paham. Kata-katamu kasar sekali. Aku menggelengkan kepala. Karena aku tahu bahwa kabar tentang Qinghan tidak akan bertahan lama. Dalam 2 minggu, Chen Zhe akan segera pergi ke luar negeri karena ada masalah di keluarganya. Saat itu, Qinghan pun tidak punya kesempatan lagi untuk membolos demi menemuinya. Ibu Gu pun merasa lega. Aku pun tidak perlu lagi memotret setiap hari. Apa yang ditakuti, itulah yang terjadi. Saat makan siang, aku kebetulan bertemu Qinghan lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Di kehidupan sebelumnya, aku ingin bertemu dengannya. Aku harus bersusah payah mengatur agar bisa bertemu dengannya. Ternyata setelah terlahir kembali, ternyata aku selalu bertemu dengannya tanpa alasan yang jelas. 2 hari ini memotretku. Tidak berniat memberitahu aku. Dia terdiam sejenak. Qinghan menatapku lagi dengan tatapan penuh arti. Apakah foto-fotoku masih tersimpan di albummu? Aku meliriknya dengan sedikit jijik. Kamu sendiri yang sering bolos. Akibatnya, Ibu Gu menyuruhku memotretmu untuk absen. Sekarang kamu harus rajin masuk kelas setiap hari. Ibu Gu sangat puas. Apa yang perlu dilaporkan? Tenang saja. Aku tidak menyimpan fotomu. Sama sekali tidak ada. Mata Qinghan berkedip-kedip. Seolah-olah sedikit kecewa. Kamu memotret sebanyak ini tapi tidak ada satupun yang disimpan. Kalau tidak, untuk apa aku menyimpan fotomu? Untuk mengusir setan? Qinghan sampai tertawa karena kesal padaku. Aku nggak percaya. Mu Chen, apa kamu suka aku tapi nggak berani mengakuinya? Aku mengaku. Diriku di kehidupan sebelumnya memang menyukai Qinghan saat ini. Tapi sekarang aku yakin aku tidak. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka riwayat obrolan dengan Nyonya Gu. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja sendiri.
Gu Qinghan merebut ponsel itu, lalu melihat riwayat obrolan. Semua foto saat dia sedang di kelas atau setelah pulang sekolah. Setiap foto hanya menampilkan punggung dan profil yang buram. Bahkan tidak ada satupun foto wajah depannya. Wajah Gu Qinghan langsung muram. Bagus sekali. Kamu malah mengawasi aku saat dia memotretku. Akhirnya, wajahku pun tidak difoto. Seberapa besar kamu tidak ingin melihatku? Aku tetap tanpa ekspresi. Karena wajahmu juga nggak ada yang menarik. Gu Qing tersenyum dingin sambil mengangguk. Kalau begitu, katakanlah wajah siapa yang cantik. Su Xiaowei itu. Kenapa kamu tiba-tiba menyinggung Kaksu? Kamu memanggil Kaksu dengan begitu akrab. Aku juga lebih tua darimu. Kenapa kamu gak memanggilku kakak? Sebenarnya hubunganmu dengan dia seperti apa? Aku mencoba merebut ponselnya. Terlepas dari hubungan kita. Pokoknya itu bukan urusanmu. Wajah Gu Qinghan tampak muram. Dia melempar ponselnya dengan keras hingga jatuh ke lantai. Bunyi pecah. Layar ponsel pecah. Aku segera mengambil ponsel itu. Gu Qinghan, apa kamu gila? Layar ponselnya rusak. Kamu harus menggantinya. Nanti aku akan mengirimkan tagihannya kepadamu. Semoga Nona Gu tidak mengabaikan tagihan ini. Setelah berkata begitu, aku pun pergi. Aku tidak ingin berada di dekat Gu Qinghan sedetik pun. Gu Qinghan menginjak-injak kakinya karena kesal. Sialan. Dia tahu aku memotretnya dan malah merasa bangga. Dia pikir aku naksir dia. Jadi dia membiarkan aku memotretnya. Dia pikir kalau aku sudah memotretnya, pasti aku akan pulang dan melihatnya diam-diam. Ternyata sekarang dia sendiri yang kesal setengah mati. Saat pulang, aku melewati kawasan kuliner untuk kembali ke sekolah. Aku tidak tahu apakah Su Xiaowei dari sekolah seberang. Hari ini juga makan siang bersama teman-temannya di jalan ini. Su Xiaowei melihatku lebih dulu tapi tidak memanggilku. Dia menghabiskan beberapa jam di Fakultas Pertanian pagi ini. Pakaiannya penuh dengan noda lumpur. Dia tidak ingin merusak citranya di hadapanku. Lagi pula, wajahku terlihat tidak terlalu baik. Sampai sosokku tersembunyi di antara kerumunan. Su Xiaowei menyadari. Teman-teman sekelasku juga menatapku. Maksudmu dia, kan? Kelihatannya seperti anak yang baik-baik saja. Sungguh tidak terlihat seperti penguntit. Su Xiaowei tak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Kalian sedang membicarakan apa? Penguntit apa? Tokoh besar Gu Qinghan. Aku nggak tahu kamu pernah dengar tentang dia. Katanya anak sopirnya naksir dia. Dia sekolah di tempat yang sama dengannya. Apakah dia memotretnya diam-diam setiap hari belakangan ini? Seorang teman sekelas membuka sebuah postingan. Lihat, putri keluarga Gu baru 2 minggu masuk sekolah. Sudah difoto diam-diam oleh penggemar fanatik. Orang yang memotretnya diam-diam adalah ini. Di postingan itu ternyata ada aku, yang memegang ponsel dan memotret punggung Gu Qinghan. Su Xiaowei kembali teringat pada pagi itu ketika Gu Qinghan, yang diucapkannya. Apakah Mu Chen benar-benar menyukai Gu Qinghan? Dia mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, postingan-postingan ini tidak baik untuk Mu Chen. Lebih baik minta orang lain untuk menghapusnya. Saat aku kembali ke sekolah, aku juga melihatnya. Berita yang membongkar bahwa dia merekam Gu Qinghan secara diam-diam. Tapi tak lama kemudian berita itu dihapus. Berita yang berkaitan denganku juga dihapus habis-habisan. Shen Haxuan sangat terkejut. Inikah kekuatan keluarga Gu? Bisa menghapus di seluruh internet. Aku menatap ponselku dengan ragu. Aku merasa ini pasti bukan ulah Gu Qinghan. Tapi kalau bukan Gu Qinghan, lalu siapa lagi yang akan melakukan hal seperti ini? Hari ketiga, begitu aku sampai di depan pintu kelas, saya langsung melihat Gu Qinghan menuruni tangga dengan langkah lebar. Hari ini ulang tahun Chen Zhe. Aku mau beli hadiah untuknya. Tolong bantu aku menghibur ibuku hari ini. Besok aku akan rajin-rajin mengikuti pelajaran. Dia bicara seolah-olah itu sudah seharusnya. Seolah-olah aku memang harus membantunya. Aku memegang ponsel, lalu mengarahkan kamera ke Gu Qinghan dan memotretnya. Lalu dengan wajah dingin aku berkata, sudah cukup. Pergilah, kataku sambil membuka aplikasi Earth. Siap-siap mengirim foto bolos sekolah ini ke ibu Gu. Gu Qing dengan cepat merebut ponselku. Kenapa kamu orangnya begitu tidak pengertian? Aku sudah bilang hari ini ulang tahun Chen Zhe. Aku pulang jam 8 malam ini. Apakah sulit bagimu untuk menenangkan ibuku sebentar? Aku tertawa sinis. Itu sulit. Ibu Gu itu susah ditangani. Akibat menipu Nyonya Gu. Aku sudah merasakannya di kehidupan sebelumnya. Mata Gu Qinghan memancarkan aura yang menawan. Kamu masih bilang tidak menyukaiku. Tadi saat aku bilang soal ulang tahun Chen Zhe, matamu jelas-jelas memancarkan racun. Nona, narsisme itu penyakit yang harus disembuhkan. Gu Qinghan mengambil ponselku dengan dingin lalu berbalik dan pergi. Aku pulang jam 8 malam ini. Nanti kamu bisa minta ponselku. Soal ibu, aku akan menjelaskannya sendiri. Aku mengejarnya dengan marah. Gu Qinghan bergegas masuk ke mobil. Lalu dia menginjak gas dan langsung pergi. Rumahku terletak di antara rumah ibu Gu dan Gu Qinghan. Sangat tertekan. Aku bertekad untuk membuat ayahku mengundurkan diri. Lalu mencari beberapa pekerjaan paruh waktu untuk mencari uang. Karena ponselku hilang, tentu saja aku tidak bisa menghubungi Nyonya Gu. Nanti saat pulang, aku harus menjelaskan semuanya kepada Nyonya Gu. Lagi pula, tanpa ponsel, saya tidak bisa naik bus. Tidak bisa belanja. Hari ini hanya bisa minta bantuan Shen Haxuan. Membantu memindai sepeda sewaan. Dan mengendarainya pulang. Aku pikir kakak Su sudah 3 hari tidak melihatku. Mungkin dia juga tidak akan menghubungi. Di sisi lain, Su Xiaowei datang tepat waktu ke halte bus. Setelah menunggu 10 menit, dia naik bus yang mungkin akan saya naiki. Tiba di sebuah halte yang sudah dikenalnya. Dia langsung berdiri lebih tegak dan melihat ke arah pintu depan. Namun, hingga pintu tertutup, dia tidak melihat saya naik. Wajah Su Xiaowei tampak sedikit sedih. Sejak terakhir kali dia dan aku turun dari bus dan bertemu Gu Qinghan, aku tidak pernah naik bus lagi. Dia sedang menghindariku. Atau demi Gu Qinghan, dia sengaja menjauhkan diri dariku. Setengah berterima kasih padanya karena telah menemukan nomor teleponku. Mengirimkan sebuah pesan. Bagaimana kabar sabun mandi neon itu belakangan ini?
Ingat untuk menjemurnya di bawah sinar matahari. Tapi ingat, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Setelah pesan yang biasa-biasa saja ini dikirim, dia mulai menunggu balasan dengan cemas. Namun, satu pagi telah berlalu. Su Xiaowei belum juga menerima balasan. Sampai sore hari pun aku masih belum mendapat balasan. Su Xiaowei merasa bingung sepanjang hari. Akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan dan menanyakan. Kenapa tidak membalas? Kamu nggak bikin dia mati, kan? Kali ini cepat. Ada pesan masuk. Jangan kirim pesan ke Mu Chen lagi. Wajah Su Xiaowei tampak muram. Dia mengirimkan tanda tanya. Kemudian muncul tanda seru berwarna merah. Ternyata Mu Chen telah memblokirnya. Tim. Orang lain yang memegang ponselnya dan memblokir dirinya sendiri. Siapa? Gu Qinghan. Mu Chen benar-benar menyukainya. Keduanya sekarang sedang bersama. Setelah aku berpamitan dengan Shen Haxuan di gerbang sekolah, saya pulang sendirian dengan sepeda sewaan. Saat menunggu lampu lalu lintas di persimpangan, Su Xiaowei yang berdiri di dalam bus, melihat saya yang sedang mengendarai sepeda. Su Xiaowei tampak tak percaya. Aku melakukan ini agar tidak bertemu dengannya. Sampai naik sepeda berbagi. Hujan salju. Jadi aku mengayu dengan lambat. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku dari pinggir jalan. Suara seorang gadis. Dingin dan rendah. Sepertinya masih ada sedikit rasa kesal. Sampai sebuah tangan menekan setang sepedaku. Aku langsung berhenti. Aku menengadah dan mata kami bertemu. Wajah Su Xiaowei tampak rumit. Kamu belakangan ini naik sepeda ke sekolah. Jarak sejauh itu. Sampai kapan kamu akan terus mengayuh? Dia ingin memastikan padaku. Apakah aku khawatir Gu Qinghan marah? Aku tidak ingin bertemu dengannya di bus. Itulah mengapa aku pulang dengan sepeda. Kalau begitu, dia tidak akan naik bus lagi. Aku belum tahu nomor teleponku. Tentang memblokir Su Xiaowei. Kak, kenapa kamu di sini? Su Xiaowei berkata dengan ragu. Aku cuma lewat. Wah, kebetulan sekali. Aku mendorong sepedaku dan berjalan bersama Su Xiaowei. Aku berkata dengan gaya. Saat aku datang ke sekolah pagi ini, ponselku direbut oleh Gu Qinghan. Sekarang aku nggak punya ponsel, jadi nggak bisa pakai kartu bus. Jadi aku harus minta tolong teman untuk memindai sepeda sewaan. Aku pulang dengan bersepeda pelan-pelan. Su Xiaowei tampak linglung sepanjang hari. Sama sekali tidak menyangka jawabannya seperti itu. Maksudmu ponselmu ada di Gu Qinghan? Aku mengangguk. Dia sering bolos. Ibu Gu meminta saya untuk mengawasinya. Tapi dia marah setelah mengetahuinya. Jadi dia merebut ponselku. Dia tidak mengizinkan saya menghubungi Nyonya Gu. Hahaha, jadi begitulah. Su Xiaowei diam-diam bersyukur. Untung saja dia baru saja memutuskan untuk turun dari bus. Untuk menemuiku dan menanyakan semuanya. Tiba-tiba tetesan hujan kecil mulai turun. Su Xiaowei menengadah sejenak. Hujan turun. Jangan naik sepeda. Ayo kita berlindung dulu dari hujan. Sudah makan malam? Aku mengangguk patuh. Sudah makan. Su Xiaowei terpaksa bertanya lagi padaku. Kalau begitu, sudah minum teh susu belum? Menurutku pertanyaan itu agak aneh. Hari ini belum. Kalau begitu, ayo pergi. Aku traktir kamu minum teh susu. Hujan sudah mulai turun. Gerimis. Orang-orang di jalan berlari. Su Xiaowei menarik tanganku dan berlari. Di depan mal sudah banyak orang yang berlindung dari hujan. Su Xiaowei menarik lengan bajuku dan kami berdesak-desakan masuk. Suasana di kedai teh susu terasa canggung. Keduanya diam-diam memandang hujan di luar jendela. Sebenarnya, kami belum pernah bertemu beberapa kali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan Su Xiaowei juga tidak tahu sedang memikirkan apa. Aku yang dibawa Su Xiaowei ke mal untuk berlindung dari hujan. Tidak tahu bahwa Gu Qinghan sedang menemani Chen Ze merayakan ulang tahunnya. Sebenarnya sangat gelisah. Chen Ze tahu bahwa Gu Qinghan selalu menyukainya. Tapi sebelumnya dia terus menggantungkan harapan Gu Qinghan. Dan tidak pernah setuju untuk menjalin hubungan dengannya. Namun belakangan ini dia tiba-tiba merasa cemas. Karena dia menyadari, Gu Qinghan lebih peduli pada anak sopir itu daripada yang dibayangkan. Memanfaatkan ulang tahun ini, Chen Ze langsung menjalin hubungan dengan Gu Qinghan. Namun, Gu Qinghan tidak menunjukkan ekspresi senang. Tidak menunjukkan ekspresi senang. Dia menatap hujan lebat di luar jendela. Alisnya sedikit berkerut. Dia mengeluarkan ponsel dengan layar retak dari sakunya. Chen Ze Jinyi menatap ponsel di tangan Gu Qinghan. Tiba-tiba berdekatan. Qinghan, ponsel siapa ini? Gu Qinghan merasa gelisah. Mu Chen, apakah dia anak sopir di rumahmu? Kenapa ponselnya ada di tanganmu? Gu Qinghan menekan ponselnya. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8.40. Pagi ini dia melakukannya untuk mencegahmu. Chen memberitahu Nyonya Gu bahwa dia membolos dan menemani Chen Ze di luar. Dia dengan paksa merebut ponselnya. Sekarang sudah larut malam dan di luar sedang hujan juga. Aku tidak tahu bagaimana kabarmu Chen. Gu Qinghan merasa sedikit gelisah. Dia ingin menemani Chen Ze, tapi dia harus kembali. Akhirnya dia berkata kepada Chen Ze, bagaimana kalau kamu ikut pulang bersamaku? Tinggallah di rumahku hari ini. Besok aku akan mengantarmu ke sekolah. Chen Ze terdiam sejenak. Rumah tua keluarga Gu hanya pernah dikunjunginya saat kecil. Setelah dewasa, dia tidak pernah ke sana lagi. Sepertinya kali ini, Gu Qinghan benar-benar ingin mengukuhkan hubungannya dengannya. Saat keduanya pulang, sudah pukul 9.30 malam. Kalimat pertama Gu Qinghan saat bertemu dengan kepala pelayan adalah, suruh Mu Chen datang menemuiku. Nona Mu Chen belum pulang. Dia belum pulang. Gu Qinghan langsung merasa kesal. Dia karena memegang ponselku. Dia berjanji padaku akan pulang jam 8 malam. Jadi, dia bergegas membawa Chen Ze keluar dari hotel. Kembali, tapi ternyata aku sendiri belum pulang. Pengurus rumah tangga segera menjelaskan, Nona, sudah larut malam dan hujan deras. Mu Chen mungkin tidak membawa payung. Aku akan menelepon untuk menanyakan di mana dia. Suruh sopir ibu menjemputnya. Panggilan ke pengurus rumah tangga baru saja terhubung. Gu Qing berteriak. Ponselku yang ada di saku pun berdering. Dia mematikan ponselnya dengan kesal. Jangan pedulikan dia. Tanpa payung, bukankah dia akan membelinya?
Saat itu, dia teringat lagi. Kalau aku tidak punya ponsel, bagaimana bisa beli payung? Sudahlah, lebih baik aku menjemputnya di sekolah saja. Pengurus rumah tangga segera mencegah Nona. Lebih baik jangan pergi. Nyonya masih menunggu Anda. Nyonya Gu marah sepanjang hari ini. Karena dia tidak bisa menghubungi Gu Qinghan. Dan juga tidak bisa menghubungi saya. Sekarang terlihat, ternyata Gu Qinghan membawa Chen Zhe kembali. Keadaannya tidak terlalu baik. Pengurus rumah tangga itu kembali menatap Tuan Chen. Saya sudah menyiapkan kamar tamu untuk Anda. Sebaiknya Anda kembali ke kamar dan istirahat. Chen Zhe menatap Gu Qinghan dengan ekspresi sedikit kesal. Bolehkah aku ke kamarmu? Pengurus rumah tangga merasa itu kurang pantas. Nyonya Gu sedang marah. Bukankah itu hanya akan memperburuk keadaan? Namun, Gu Qinghan mengabaikan tatapan sang pengurus rumah tangga. Dia mengingatkan, maaf, Aze, aku belum bisa menemanimu untuk saat ini. Aku akan istirahat sebentar di kamarku. Aku mau ketemu ibuku. Di sisi lain, aku dan Su Xiaowei duduk di kafe. Su Xiaowei yang mengusulkan bahwa hujan tidak akan berhenti secepat itu. Daripada duduk di sini menunggu, mending kita naik ke atas nonton film saja. Menurutku sepertinya kita belum sampai pada tahap bisa nonton film bareng. Kak, sebenarnya kamu gak perlu menemaniku. Aku bisa menunggu hujan reda di sini sendirian. Kamu lupa kejadian di bus. Bertemu orang jahat di dalam bus. Sekarang sudah tidak terlalu pagi. Kamu sendirian dan tanpa ponsel. Itu sangat tidak aman. Apa kamu masih mau pulang naik sepeda? Su Xiaowei menatapku dengan serius. Matanya terlihat sedikit tegas. Saat bertatapan dengannya, aku tanpa sadar menggelengkan kepala. Su Xiaowei langsung berdiri dan pergi. Mending nonton film aja. Bagaimana dengan animasi yang lagi hits belakangan ini? Aku merasa ada yang aneh. Aku belum sempat bicara. Su Xiaowei menunduk sambil melihat ponselnya. Pertunjukan akan dimulai 20 menit lagi. Tiket masih bisa dibeli. Mau makan popcorn? Tidak, tidak usah. Pikiranku nggak bisa ngikutin kecepatan Su Xiaowei. Kenapa kalimat sebelumnya masih nanya aku mau nonton atau enggak? Di kalimat berikutnya tiketnya sudah dibeli. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membelinya. Kita naik dulu. Aku ingin bicara tapi ragu-ragu. Aku mengikuti Su Xiaowei dengan patuh. Su Xiaowei merasa gatal di hatinya melihat aku seperti ini. Dia mengakui bahwa sebenarnya dia agak jahat. Aku adalah tipe yang dia sukai. Saat pertama kali melihatku di bus hari itu, dia sudah merasa tertarik. Dia juga sudah merencanakannya. Bagaimana cara mendekatiku secara bertahap. Tapi rencana tak bisa mengimbangi perubahan. Sekarang dia hanya ingin mempercepat prosesnya. Saat film berakhir, sudah hampir pukul 11. Hujan di luar sudah jauh lebih reda. Su Xiaowei berkata dengan nada minta maaf. Tolong temani aku menonton film. Ternyata kita keluar sudah begitu larut. Keluargamu tidak khawatir, kan? Aku menggelengkan kepala. Aku sudah menelepon ayahku pakai ponselmu. Dia tidak akan khawatir. Film tadi sangat bagus. Itu membuatku sejenak melupakan masalah-masalah di rumah. Tapi sekarang, aku tetap harus pulang menghadapi kemarahan Nyonya Gu. Su Xiaowei mengeluarkan ponselnya. Kamu adalah keluarga Gu. Berikan alamatnya. Aku akan memesan taksi untuk mengantarmu pulang. Baru pukul 11.30 malam aku kembali ke kediaman lama keluarga Gu. Turun dari mobil. Aku mengucapkan terima kasih dan pamit kepada Su Xiaowei yang ada di dalam mobil. Saya merasa sedikit bersalah. Merasa kakak Su benar-benar orang yang baik. Aku menatap mobil itu menjauh. Baru kemudian aku berbalik dan berjalan menuju rumah keluarga Gu. Baru saja masuk ke gerbang. Tiba-tiba aku terkejut melihat bayangan gelap yang berdiri di dekat pintu. Aku sedikit gugup. Aku menoleh dan melihat Gu Qinghan. Berdiri di ambang pintu dengan raut wajah muram. Menatapku. Nona Gu, apa yang Anda lakukan di sini? Suara Gu Qinghan terdengar dingin. Bukankah aku sudah bilang akan pulang jam 8? Kenapa kamu terlambat? Aku selalu merasa Gu Qinghan. Akhir-akhir ini sikapnya terhadapku agak aneh. Nona Gu, ini urusan pribadi saya. Apakah saya harus melaporkannya kepada Anda? Bisakah Anda mengembalikan ponsel saya? Tatapan saya yang sedikit jengkel membuat hati Gu Qinghan sedih. Dia mengeluarkan ponselnya tapi tidak langsung mengembalikannya kepadaku, melainkan menatapku. Dengan wajah cemberut, dia bertanya, topi siapa yang kamu pakai? Aku terkejut sejenak sebelum akhirnya menyadari. Aku masih memakai topi Su Xiaowei. Oh, hari ini hujan dan aku tidak punya ponsel, jadi tidak bisa membeli payung. Seorang kakak senior yang baik hati meminjamkan topinya kepadaku. Sambil berkata begitu, aku mendekat dan merebut ponsel itu dari tangan Gu Qinghan. Gu Qinghan, teringat gadis yang sebelumnya naik bus bersamaku. Benarkah dia hanya senior yang baik hati? Topi seharga beberapa ribu yuan. Dia begitu murah hati. Sepertinya dia memang baik hati. Gerakanku terhenti. Apa-apaan ini? Topi model lengkap. Gu Qinghan tertawa sinis dan berkata kepadaku, kenapa kamu gak naik mobil bareng aku lagi? Ternyata kamu sudah punya orang lain yang lebih pantas untuk dijilat. Silakan saja berpikir apapun. Hahaha, kalau mengejekku seperti ini bisa bikin kamu senang. Aku akan menganggapnya sebagai perbuatan baik hari ini. Suasana hati Gu Qinghan semakin buruk. Sifatku memang selalu lembut. Kapan aku jadi seperti ini? Dia membawa Chen Zhe pulang malam itu. Sudah bertengkar dengan Nyonya Gu. Pada akhirnya, Gu Qinghan keluar dengan membanting pintu. Akhirnya aku belum pulang. Dia tidak bisa menghubungiku. Bahkan Chen Zhe yang sedang beristirahat di kamarnya, langsung berdiri di depan gerbang villa menunggu. Tapi tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Aku berjalan ke dalam, dan melihat Chen Zhe sedang berdiri di pintu masuk taman keluarga Gu. Seolah-olah sedang menunggu seseorang. Chen Zhe berlari kecil ke arah Gu Qinghan. Aku mendengar kamu dan ibumu bertengkar. Aku mendengar ibumu bilang mau mengusirku. Kamu lama sekali tidak pulang. Aku agak takut sendirian. Mendingan kamu antar aku pulang malam ini. Aku tidak tinggal di sini lagi. Ibumu sepertinya sangat tidak senang. Aku hanya menonton dari pinggir. Gu Qinghan malah membawa Chen Zhe kembali. Apakah Nyonya Gu akan marah hari ini? Sampai kena serangan jantung.
Ayah masih memeluk Chen Zi untuk menenangkan Aze. Kamu tidak perlu pulang. Aku yang membawamu pulang. Kenapa ibu harus mengusirmu? Kamu ikut aku pulang. Kalau ibu aku ngomongin kamu lagi, aku akan menemui kakek. Chen Zi baru tenang setelah mendapat janji dari Gu Qinghan. Aku melihat Gu Qinghan yang sedang dilanda cinta. Aku curiga apakah dia sudah gila. Aku berbalik dan kembali ke kamarku. Saat aku mengeluarkan ponsel untuk mencari nomor telepon Su Xiaowei, ternyata tidak ketemu. Saat itu aku menerima permintaan pertemanan. Ternyata Su Xiaowei yang mengajukan permintaan pertemanan. Aku mengerutkan kening. Kapan aku menghapus Su Xiaowei? Mungkinkah ini ulah Gu Qinghan? Klik untuk menerima permintaan. Lalu kirim pesan ke kakak. Kamu sudah sampai di rumah belum? Su Xiaowei membalas dengan cepat. Ponselku akhirnya sudah kembali. Aku sudah pulang. Terima kasih atas perhatiannya. Aku ragu-ragu cukup lama. Akhirnya memutuskan untuk mentransfer 200 ke Su Xiaowei. Terima kasih banyak kepada kakak Su hari ini. Ini uang tiket film dan ongkos transportasi. Semoga kamu mau menerimanya. Su Xiaowei belum menerima transfer uangku. Tidak perlu mengembalikan uangnya. Aku harap lain kali kamu bisa mentraktirku nonton film. Atau makan. Bolehkah? Boleh, kakak. Aku akan mentraktirmu makan besok. Su Xiaowei mendapat jawaban yang memuaskan. Kasus ini membuatnya tersenyum. Sudah jadi kesepakatan. Keesokan harinya, pertunjukan menarik di keluarga Gu akan segera dimulai. Nyonya Gu bangun pagi-pagi sekali. Tanya kepada kepala pelayan, apa yang terjadi tadi malam? Apakah Chen Zhe belum pergi? Mereka menginap bersama. Pengurus rumah tangga akhirnya mengangguk pasrah. Nona tidak mengizinkan kami mengantar Tuan Chen pulang. Nyonya Gu marah hingga wajahnya pucat. Tidak ada salahnya Qinghan menjalin hubungan asmara. Tapi tidak boleh sampai hamil. Ayah Chen Zhe akan masuk penjara. Menjalin hubungan dengan keluarga mereka itu sial. Cucu saya tidak boleh punya kakek yang pernah dipenjara. Nyonya Gu merenung cukup lama. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Kamu pergi ke dokter keluarga untuk minta resep obat. Saat aku keluar dari kamar, tanpa sengaja, mendengar beberapa pelayan berbisik-bisik. Nyonya sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku kira setelah Tuan Chen turun dari atas, Nyonya akan marah melihatnya. Ternyata mereka malah makan bersama. Sebuah ekspresi campur aduk melintas di mataku. Di kehidupan sebelumnya, Gu Qinghan tidak membawa Chen Zhe pulang. Keduanya baru menjalin hubungan. Lalu tak lama setelah itu, Gu Qinghan menjalin hubungan denganku. Saat pertama kali kembali ke rumah tua keluarga setelah kami mulai berpacaran, Ibu Gu juga sangat ramah padaku, dan mengajakku untuk makan bersama. Saat itu, saya masih mengira Nyonya Gu benar-benar menerimaku. Ternyata Nyonya Gu malah membuatnya terluka. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Gu Qinghan hanya berkata bahwa dia tidak bisa melawan ibunya. Dengan satu kalimat saja langsung menanggapi hal ini dengan santai. Kali ini orang yang diberi obat adalah Chen Zhe. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Gu Qinghan. Aku menghentikan lamunanku dan bersiap untuk keluar. Namun, aku dihentikan oleh kepala pelayan yang datang. Nyonya Mu Chen ingin berbicara denganmu. Ikutlah denganku dulu. Aku mengikuti pengurus rumah tangga itu ke ruang depan. Nyonya Gu sedang sarapan bersama Chen Zhe dan Gu Qinghan. Nyonya Gu bersikap ramah kepada Chen Zhe. Aku sebelumnya juga tidak bermasalah denganmu. Yang utama adalah Qinghan masih terlalu kecil. Saya khawatir dia akan mengabaikan studinya karena jatuh cinta. Sikap Nyonya Gu berubah drastis. Chen Zhe agak tak percaya. Bibi, aku tahu. Saya akan memastikan Qinghan belajar dengan baik. Sebenarnya, semalam mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi Gu Qinghan tidak membiarkan Chen Zhe menyentuhnya. Ini, Ibu Gu mendorong semangkuk bubur sarang burung ke arah Chen Zhe. Matanya penuh kasih sayang. Minumlah semangkuk bubur ini untuk mengembalikan tenaga. Kamu terlalu kurus. Chen Zhe tersenyum, mengambil mangkuk itu, dan mulai meminum bubur dengan patuh. Di sampingnya, Gu Qinghan justru mengerutkan kening. Padahal Chen Zhe ada di sampingnya. Ibunya pun telah menerima Chen Zhe. Namun, dia tidak mengerti mengapa dirinya masih merasa gelisah. Sampai aku masuk, Gu Qinghan melihat bayanganku. Langsung duduk lebih tegap. Aku tidak menatapnya. Dengan sopan aku bertanya kepada Nyonya Gu. Nyonya, ada apa? Nyonya Gu tersenyum. Saya sudah mendengar tentang kejadian kemarin. Qinghan melakukannya agar kamu tidak terus memotret, mengawasi dia saat pelajaran dan merebut ponsel Anda, bukan? Aku mengangguk dengan tenang. Gu Qinghan mengerutkan keningnya dengan kesal. Maksudmu, kamu masih mau dia terus mengawasi aku? Nyonya Gu menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin bilang kamu tidak boleh memperlakukan Mu Chen seperti ini. Kenapa harus merebut ponsel orang begitu saja? Tanpa ponsel itu sangat merepotkan. Sambil berkata begitu, Nyonya Gu mengeluarkan ponsel baru. Layar ponselmu retak. Aku membelikanmu yang baru. Ini juga sebagai ucapan terima kasih. Beberapa hari yang lalu kamu membantu mengawasi Qinghan. Mulai hari ini kamu tidak perlu lagi mengawasinya. Chen Zhe akan membantuku mengawasinya. Saat ini, Chen Zhe, yang sudah selesai minum bubur sarang burung walet, tersenyum manis. Tenang saja, Bu. Saya pasti akan membimbingnya belajar dengan baik. Dalam hati, aku tersenyum sinis. Di depan, aku berkata dengan sopan, terima kasih, Bu. Kalau begitu, aku berangkat ke sekolah dulu. Gu Qinghan langsung ikut berdiri. Gerakannya agak terburu-buru. Sudah tidak pagi lagi. Aku juga harus berangkat ke sekolah. Chen Zhe juga ikut bangun. Tapi seketika itu juga dia memegangi perutnya. Wajahnya langsung pucat. Qinghan, perutku sakit sekali. Jangan panik, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Sopir, cepat antar kami ke rumah sakit. Sopir melihat dari kaca spion. Melihat kondisi Chen Zhe tidak baik, tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tuan Chen. Apakah Tuan Chen mengalami gangguan pencernaan? Begitu dia selesai bicara, Chen Zhe langsung panik dan berkata, tidak mungkin. Hari ini aku hanya minum semangkuk bubur sarang burung walet. Sambil berkata begitu, dia menatap Gu Qinghan dengan wajah terkejut. Wajah Gu Qinghan mendadak muram.
Karena dia akhirnya teringat akan suatu peristiwa di kehidupan sebelumnya. Dia ingat pernah sekali membawaku ke rumah keluarga Gu. Setelah makan bersama ibuku, aku juga mengalami sakit perut yang hebat. Saat itu semua pemeriksaan dilakukan. Baru setelah 3 hari diketahui bahwa saya mengonsumsi obat dalam dosis berlebihan. Karena itu, Gu Qinghan dan saya bertengkar hebat. Dia mengira aku yang meminum obat itu sendiri. Saat itu aku curiga itu ulah Nyonya Gu. Tapi Gu Qinghan tidak percaya. Saat ini Gu Qinghan mengamati gejala Chen Ze. Sama persis dengan yang ada dalam ingatanku. Chen Ze berkata dengan lemah, "Qinghan, mungkinkah mangkuk sarang burung walet yang aku makan itu bermasalah?" Gu Qinghan tiba-tiba berteriak, "Sopir, berhenti. Antarkan dulu Aze ke rumah sakit. Aku akan menyusul." Dia melangkah dengan cepat kembali ke kediaman tua keluarga Gu. Dan saat itu, Nyonya Gu sedang memerintahkan pelayan untuk membereskan piring dan sendok garpu. Gu Qinghan menatap para pelayan dengan wajah dingin, menunggu. Biarkan mangkuk yang sudah dimakan Chen Ze tetap di sana. Nyonya Gu menatap Gu Qinghan dengan heran. Gu Qinghan tampak sangat menakutkan. "Katakan padaku. Baru saja, sarang burung walet di mangkuk Chen Ze. Apakah kamu memasukkan obat ke dalamnya?" "Qinghan, kamu benar-benar sudah gila cinta. Nggak ada harapan. Chen Ze sakit perut. Kamu langsung curiga aku yang memberi obat. Aku ini ibumu sendiri. Kamu meragukan aku seperti ini." Ya, di kehidupan sebelumnya, Nyonya Gu juga menggunakan kata-kata ini untuk menenangkan Gu Qinghan. Saat itu, Gu Qinghan memilih untuk berpihak pada Nyonya Gu. Tapi sekarang, penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam melanda akal sehatnya. Dia telah bersamaku selama 5 tahun. Dan aku belum pernah hamil. Ibu Gu saat itu berkata bahwa dia tidak mempermasalahkan latar belakang saya. Dan setuju agar saya menikah sebagai menantu. Tetapi syaratnya adalah kita harus memiliki seorang anak. Dada Gu Qinghan yang naik turun. "Apakah kamu ibu kandungku? Kamu tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Hari ini kamu bilang setuju aku bersama Chen Ze. Nanti juga akan setuju aku menikah dengannya. Tapi syaratnya adalah, kita harus punya anak sendiri. Benar kan?" Nyonya Gu terkejut. Bagaimana Gu Qinghan bisa tahu rencananya? Gu Qinghan memperhatikan ekspresi Nyonya Gu. Teriakan marah yang hancur. "Apa kamu masih manusia? Kenapa kamu begitu kejam? Aku sudah menduga sandiwara keluarga Gu ini. Tapi aku tidak tertarik. Segala sesuatu tentang keluarga Gu di kehidupan ini tidak ada hubungannya dengannya." Begitu naik bus, aku langsung tanpa sadar mencari Su Xiaowei. Su Xiaowei memang berdiri di ruang tunggu. Dia sedang menatap ke arahku. Aku menyelinap melewati Kaksu. "Selamat pagi." Su Xiaowei tersenyum. "Selamat pagi. Kaksu, topimu sudah kubawa pulang. Kemarin sudah dicuci, tapi hari ini belum kering. Nanti besok kalau sudah kering, aku kembalikan." Su Xiaowei menatapku sambil tersenyum dan berkata, "Boleh. Mu Chen, kamu ada kelas sore ini?" Aku menggeleng. "Tidak, tapi aku mau kerja paruh waktu di restoran sore ini." "Di restoran mana kamu akan bekerja paruh waktu?" "Di sebuah restoran bernama Human World. Kamu pasti pernah dengar, kan?" Su Xiaowei terdiam sejenak. Dia bukan hanya pernah mendengarnya. Restoran itu milik ibunya. Saat aku dan Su Xiaowei turun dari mobil, Su Xiaowei bertanya lagi, "Apakah kamu akan bekerja paruh waktu di Yanwo Renjian?" "Akan bekerja paruh waktu di Yanwo Renjian?" Aku mengangguk. "Ya, persyaratannya adalah dari jam 7 malam sampai jam 9 malam." Su Xiaowei mengangguk. Tidak ada yang lain yang dikatakan. Setelah berpisah, keduanya pergi ke sekolah masing-masing. Sepanjang hari ini, Gu Qinghan tidak datang ke sekolah. Tentu saja, aku menduga beberapa hari ke depan, dia mungkin tidak akan datang ke sekolah. Chen Ze dirawat di rumah sakit setidaknya selama 3 hari. Lalu dia hampir pasti akan ikut ibunya ke luar negeri. Gu Qinghan di kehidupan sebelumnya masih menyimpan dendam karena Chen Ze pergi tanpa pamit. Selama bertahun-tahun hal itu terus menghantui pikirannya. Sekarang dia akhirnya bisa berpamitan dengan baik kepada Chen Ze. Saat pulang sekolah, Shen Haxuan masih menggosip denganku. Katanya dia dengar dari grup gosip. Katanya Chen Ze dari Universitas Teknik di sebelah dan Gu Qinghan telah mengonfirmasi hubungan mereka. Ada yang melihat mereka di rumah sakit milik keluarga Gu. Konon Chen Ze itu. Suara Shen Haxuan semakin pelan. Dia mendekatkan mulutnya ke telingaku dan berbisik. Konon Chen Ze mengalami reaksi alergi setelah minum obat. Jadi dia dirawat di rumah sakit dan diberi infus. Shen Haxuan berkata dengan nada heran. Sungguh tidak terduga. Anak-anak keluarga kaya ini memang suka berbuat nekat. Aku sangat terkejut. Kalian di grup gosip bahkan tahu hal ini. Bahkan soal Chen Ze yang minum obat pun kalian tahu. Rumah sakit keluarga Gu tidak menjaga kerahasiaan? Shen Haxuan berkata dengan nada misterius tentang Mu Chen. Kamu belum tahu soal ini. Rumah sakit itu memang milik keluarga Gu. Tapi ada pemegang saham lain juga, kan? Lagi pula, banyak orang yang menyukai Nona Gu. Mereka cemburu pada Chen Ze. Ingin mengungkap informasi tentang Chen Ze. Banyak orang, kekuatan besar. Apa yang tidak bisa digali? Setelah Shen Haxuan bilang begitu, aku jadi mengerti. Karena saat aku dirawat di rumah sakit di kehidupan sebelumnya, berita tentang aku juga beredar di mana-mana. Mulai dari anak yang suka sensasi hingga yang hobi pamer. Mencari orang berpengaruh dan merayu Nona Gu, dan sebagainya. Semakin ke belakang, kabar yang beredar semakin tidak masuk akal. Katanya nilai ujian masuk perguruan tinggi saya palsu. Katanya aku masuk perguruan tinggi dengan menggunakan identitas orang lain. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas. Kepada Shen Haxuan, kataku, jangan iri dengan hal-hal ini. Aku hanya mendengarkan saja. Keluarga Gu bukanlah sesuatu yang bisa kita bicarakan sembarangan. Shen Haxuan mengangguk sambil melihat ponselnya. Tenang saja, aku sudah tahu. Gu Qinghan tidak datang ke sekolah dan bahkan tidak pulang ke rumah. Aku menikmati 2 hari yang tenang. Tapi tak lama kemudian aku bertemu Gu Qinghan lagi. Kali ini di restoran tempat aku bekerja paruh waktu, Human Smoke and Fire. Aku mengenakan seragam pelayan berwarna hitam. Sedang membereskan piring dan peralatan makan. Gu Qinghan membawa Song Yutong, Chu Ruoyao ke ruang makan pribadi.
Mereka sedang dalam perjalanan menuju ruang makan. Gu Qinghan dengan santai melihat saya yang sedang membawa piring. Song Yutong berkata dengan terkejut, "Qinghan, ternyata Mu Chen bekerja paruh waktu di sini. Apakah dia sedang kekurangan uang?" Chu Ruoyao mendorong Song Yutong. Katanya, "Kenapa kamu banyak bicara? Cepat pergi." Song Yutong melirik Gu Qinghan. Dia tahu Gu Qinghan sedang kesal. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. 2 hari terakhir ini Gu Qinghan merasa tidak nyaman. Chen Zhe sudah 2 hari di rumah sakit menjalani infus. Dokter berkata, obat itu cukup merusak tubuhnya. Kedepannya, dia harus merawat dan memulihkan tubuhnya dengan baik. Tapi dalam jangka pendek, dia pasti akan kehilangan kemampuan reproduksinya. Yang dimaksud dokter dengan dalam waktu dekat, sebenarnya berarti 1 atau 2 tahun. Namun, Gu Qinghan tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, aku sudah 5 tahun penuh, tidak pernah membuatnya hamil. Jika Chen Zhe juga seperti itu, maka cepat atau lambat dia akan tahu kebenarannya. Lalu bagaimana dia akan menjelaskannya nanti? Chen Zhe sudah pulang dari rumah sakit hari ini, kembali ke rumah keluarga Chen untuk beristirahat. Gu Qinghan menyembunyikan fakta bahwa dia telah memberi obat pada Nyonya Gu. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan hal ini kepada Chen Zhe. Dia juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi Chen yang tampak lelah. Zhe, yang lebih penting lagi, dia tiba-tiba sangat ingin bertemu denganku. Sambil memandang ke kejauhan, melihat pelayan yang membawa piring, aku yang dengan rendah hati menjelaskan hidangan kepada para tamu. Amarah tiba-tiba meluap di hati Gu Qinghan. Dia berbalik dan meninggalkan Song Yutong dan Chu Ruoyao, berjalan dengan langkah lebar ke arahku. Hari ini aku bertemu dengan seorang tamu parubaya yang merepotkan. Dia tidak mau memesan makanan dengan benar. Justru terus bertanya apakah saya baru saja bergabung. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kamu mahasiswa dari universitas di sekitar sini, kan? Saya tersenyum dan mengangguk. Ya, Bu. Jadi, apa yang ingin Anda pesan? Fang berkata sambil tersenyum. Masih kecil sudah kerja paruh waktu di restoran. Apakah kamu sangat membutuhkan uang? Pasti banyak utang. Ya. Apakah kamu bisa membayarnya sendiri? Aku hampir nggak bisa menahan senyum di wajahku. Aku menahan diri untuk bicara. Hal-hal ini tidak perlu Anda khawatirkan, Nyonya. Jadi, Nona, silakan lihat dulu apa yang ingin Anda makan. Saya akan kembali sebentar lagi untuk mencatat pesanan Anda. Setelah berkata begitu, saya berbalik hendak pergi. Ternyata pelanggan itu tiba-tiba berkata, aduh, saya tidak bilang tidak mau memesan. Layanan apa ini? Sungguh, saya baru 2 hari bekerja di sini. Ini pertama kalinya saya bertemu tamu yang begitu merepotkan. Saya akan memanggil manajer. Ternyata saat itu aku melihat Gu Qing berjalan mendekat dengan wajah dingin. Tiba-tiba dia menendang meja wanita itu, dan langsung menjatuhkan meja kayu itu. Aku mundur 2 langkah, menatap tamu bernama Gu Qinghan itu dengan terkejut. Apa yang kamu lakukan? Sambil berkata begitu, aku bergegas mendekat untuk mendorong Gu Qinghan keluar. Ternyata Gu Qinghan malah menghalangi di depanku. Dia menatap wanita parubaya itu dengan wajah muram. Kalau mau makan, makanlah dengan sopan. Kalau tidak mau makan, cepat pergi. Wanita parubaya itu tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Gu Qinghan. Urusan apa kamu dengan aku makan? Kamu berani-beraninya memukul mejaku. Tahukah kamu siapa aku? Ada 2 orang lagi di samping wanita itu. Ketiganya dengan penuh amarah berjalan mendekati Gu Qinghan. Gu Qinghan merasa sangat tertekan beberapa hari ini. Kali ini dia tidak mau menahan diri lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghantamkan tinjunya ke wajah lawannya. Aku sampai tercengang. Pertarungan pun langsung dimulai. Song Yutong dan Chu Ruoyao melihat. Song Yutong berseru, astaga. Tanpa basa-basi, dia langsung berlari mendekat untuk membantu. Chu Ruoyao menyusul di belakangnya. Akibatnya, situasi menjadi semakin kacau. Saya segera menghubungi manajer jaga. Manajer jaga, dengan tergesa-gesa membawa 4 atau 5 petugas keamanan. Dengan susah payah, akhirnya berhasil memisahkan mereka. Wanita parubaya itu dipukuli hingga wajahnya lebam. Karena Gu Qinghan, sejak awal hingga akhir, dia hanya mengejar dia sendirian. Pakaian wanita parubaya itu kusut. Dia berkata dengan marah bahwa dia akan melapor ke polisi. Aku akan melapor ke polisi. Hal ini menimbulkan kegemparan. Orang-orang di restoran itu menoleh satu persatu. Mereka berbisik-bisik. Setelah mendengar kabar tersebut, manajer restoran dengan cemas bergegas keluar dari kantor. Begitu melihat Gu Qinghan berdiri di tengah kerumunan. Tanpa disadari, di dalam hatinya, manajer itu bergegas menghampiri Gu Qinghan. Dengan wajah terkejut berkata, Nona Gu, kenapa Nona tiba-tiba datang hari ini? Tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Ada nada sedikit sinis dalam suaranya. Lagi pula, seorang putri keluarga kaya raya seperti Gu Qinghan, di restoran, memiliki ruang pribadi yang disediakan khusus. Sebagai anggota VIP restoran, Gu Qinghan selalu menjadi prioritas perhatian manajer. Dia tidak ingin karena kecelakaan ini, dan membuat tamu terhormat ini marah. Namun, ketika pandangan manajer tertuju pada Gu Qinghan, wajahnya langsung pucat, keringat dingin pun mengalir. Rambut dan pakaian Gu Qinghan terlihat sedikit acak-acakan. Jelas baru saja mengalami pertarungan sengit. Siapa yang begitu nekat, berani-beraninya memukul putri sulung keluarga Gu? Detak jantung manajer tiba-tiba berdebar kencang. Dia berkata dengan terbata-bata, haha, apa-apaan ini? Suara manajer dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Dia sangat menyadari, Gu Qinghan adalah anak kesayangan Nyonya Gu. Jika Nyonya Gu mengetahuinya, bahwa putri kesayangannya berkelahi di sini, dan bibirnya terluka, akibatnya pasti tak terbayangkan. Nyonya Gu pasti akan sangat marah. Bisa jadi dia akan datang sendiri untuk menuntut pertanggungjawaban. Wanita parubaya itu masih berteriak-teriak dengan nada galak. Kamu adalah manajer restoran. Senang Anda sudah datang. Awalnya saya sedang makan dengan tenang di restoran Anda. Tapi ternyata, pelayan kalian mengabaikan aku. Itu sudah cukup.
Teman-temannya malah memukul dan menendang saya. Saya akan melapor ke polisi. Saya akan menggugat kalian. Manajer restoran mengerutkan kening. Berbalik menatap saya yang berdiri di sampingnya. Aku hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Tiba-tiba Gu Qinghan berdiri di depanku. Matanya menatap wanita parubaya itu dengan tatapan gelap. Katanya, apa urusannya dengan pelayan? Aku ingin memukulmu karena penampilanmu terlalu mengganggu. Kau mau menuntutku? Silakan saja coba. Song Yutong mengerutkan kening. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan berkata, sudah. Aku akan segera memanggil pengacaraku. Untuk berkoordinasi dengan kalian. Kami lapar. Kami mau makan. Manajer restoran tahu betul. Para wanita ini bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dia langsung mengambil keputusan. Segera memerintahkan para pengawal. Untuk membawa ketiga orang itu ke kantor di belakang restoran. Lalu dia berbalik menghadapku. Dan berkata dengan nada agak tegas. Kamu kemari sebentar. Dengarkan baik-baik. Pastikan kamu melayani Nona Gu dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Paham? Aku segera mengangguk. Sudah paham. Melihat itu, manajer sedikit lega. Berbalik dan bergegas mengikuti ketiga wanita yang dipukuli itu. Dan masuk ke dalam kantor. Dia tahu dalam hatinya. Hal seperti ini tidak boleh sampai menjadi keributan. Kalau tidak hanya akan mempengaruhi bisnis restoran. Tetapi juga bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Yang lebih penting lagi, dia tidak berani dengan mudah membuat marah keluarga besar seperti keluarga Gu. Jadi, cara terbaik saat ini adalah memulai dari ketiga tamu yang dipukuli ini. Berbicara dengan baik-baik kepada mereka mengenai masalah ganti rugi. Berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Paling-paling kita hanya perlu membayar ganti rugi yang lebih besar. Itu jauh lebih baik daripada membuat keluarga Gu marah. Restoran Human Smoke semuanya berbasis keanggotaan. Karena kerahasiaannya terjaga dengan baik. Jadi banyak orang kaya, selebriti suka makan dan berdiskusi di sini. Sewa ruang pertemuan di sini per hari mencapai 5 digit. Banyak orang ingin terjun ke bisnis selebriti dan ingin menjalin hubungan dengan para orang kaya. Pasti akan datang ke sini. Jika diketahui bahwa anggota mereka dipukuli di restoran, maka dampaknya terhadap bisnis restoran akan sangat besar. Manajer restoran mengikuti manajer uang dan bertanya dengan suara pelan kepada manajer, bagaimana cara menangani magang baru itu. Manajer uang saat ini sangat kesal. Meskipun ini masalah tamu, tapi magang baru itu baru hari pertama kerja. Sudah bikin masalah. Dia berkata dengan tidak sabar, sudahlah, bayarkan gajinya. Dan suruh dia jangan datang lagi. Manajer restoran mengangguk, baik, Pak Manajer, saya akan segera mengurusnya. Manajer restoran keluar untuk mencariku tapi tidak menemukanku. Baru setelah itu orang-orang tahu bahwa saya kenal dengan Gu Qinghan. Saat itu, saya sudah dipanggil oleh Gu Qinghan ke ruang VIP. Dia pun kembali ke pintu ruang pribadi Gu Qinghan. Dan melihat pintu ruang VIP itu tertutup. Suara Gu Qinghan terdengar dari dalam. Aku memukulnya, apa masalahnya? Mu Chen, kamu malah menyalahkanku. Aku ini sedang membantumu. Apa kamu malah pengen dia yang bayarin utangmu? Ternyata kamu orang seperti itu. Aku menatapnya dengan takjub. Masih dengan tenang aku berkata, Nona Gu, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, kejadian hari ini agak heboh. Nanti setelah pulang, Nyonya mungkin akan menanyakan hal ini kepada saya. Begitu aku menyebut Nyonya, Gu Qinghan tiba-tiba memukul meja. Terdengar bunyi gedebuk. Song Yutong mengerutkan kening. Qinghan, tenanglah. Gu Qinghan tertawa sinis. Dia menatapku dan bertanya pada Mu Chen. Kamu begitu saja menuruti ibuku. Apapun yang dia suruh, kamu lakukan. Gu Qinghan melihatku yang begitu patuh dan penurut. Sampai marah sekali. Dia berpikir dalam hati. Sayang sekali aku tidak terlahir kembali. Aku tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya aku dijebak oleh Nyonya. Bahkan tubuhku terluka. Hingga kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Jika aku tahu, mungkin sekarang aku sama sekali tidak akan mendengarkan kata-kata orang tuaku. Dengan tenang aku berkata bahwa aku tidak mendengarkan Nyonya. Aku hanya merasa kesal. Justru karena aku tidak ingin Nyonya mencariku. Itulah mengapa aku berharap kau tidak membuat masalah di depanku. Gu Qinghan, aku sama sekali tidak ingin tahu apa yang telah kamu lakukan. Jika kamu bisa menjauh dariku, itu akan menjadi yang terbaik. Gu Qinghan menatapku dengan mata memerah. Itu semua cuma omongan yang keluar karena emosi. Aku tidak percaya. Aku selalu suka mengawasinya. Tidak membiarkannya begadang. Aku tidak membiarkannya minum alkohol. Tidak membiarkannya berselisih dengan orang tuanya. Saya juga sangat peduli padanya. Saat dia sakit dan dirawat di rumah sakit, aku merawatnya tanpa henti. Dia ada di hatiku. Aku sangat peduli padanya. Gu Qinghan duduk di sana. Matanya menatapku tajam. Kamu sengaja mengatakan hal-hal ini untuk membuatku marah, bukan? Mu Chen, aku berkata tanpa ekspresi. Silakan saja berpikir apapun yang kamu mau. Nona Gu, saya masih sedang bekerja. Aku harus keluar dulu untuk bekerja. Sambil berkata begitu, aku membuka pintu dan keluar. Dan bertatapan dengan manajer restoran yang berdiri di koridor. Manajer restoran itu berkata dengan sedikit canggung, Mu Chen, kamu kenal Nona Gu, ya? Aku mengangguk dengan sedikit malu. Dia teman sekelasku. Manajer restoran merasa, kami terlihat lebih dari sekadar teman sekelas. Namun, manajer restoran tidak bertanya lebih lanjut. Dia berkata dengan ragu-ragu, Mu Chen, kejadian hari ini agak heboh. Dampaknya sangat buruk bagi restoran. Bos kita belum tahu soal ini. Tapi pasti dia akan menuntut pertanggungjawaban kita. Kamu magang, jadi kamu tidak perlu bertanggung jawab atas hal ini. Tapi, kemungkinan besar kamu juga tidak bisa bekerja di sini lagi. Manajer restoran mengatakannya dengan halus. Tapi aku mengerti. Aku baru bekerja 2 hari dan sudah dipecat. Di luar dugaan, tapi masuk akal. Ini pertama kalinya aku mencari pekerjaan paruh waktu. Ternyata hasilnya seperti ini. Aku merasa sedikit kecewa. Tapi saya segera bangkit kembali.
Saya meminta maaf kepada pemilik restoran. Maaf, Pak Manajer. Anda yang merekrut saya. Akhirnya saya malah bikin masalah buat Anda. Manajer restoran segera melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf. Kita semua tahu ini bukan salahmu. Tapi memang tidak bisa dihindari. Anggota di tempat ini semuanya orang penting. Kita bekerja di industri jasa. Jadi, kita harus rela menerima sedikit ketidaknyamanan. Beberapa industri jasa bahkan secara khusus menciptakan penghargaan ketidaknyamanan. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang biasanya dialami oleh para petugas layanan. Lampu di dalam ruang pribadi redup dan suram. Seolah-olah dia pun terpengaruh oleh suasana yang menekan ini. Go Qinghan menatap dengan wajah dingin. Seperti gunung es yang akan meletus. Dia baru saja mengalami perkelahian yang sengit. Di bagian telapak tangannya mengepal. Terbuka luka karena terlalu keras. Darah merah tua perlahan merembes keluar. Terlihat mengerikan. Sudut bibirnya pun memar. Itu adalah bekas pukulan keras yang tidak sengaja. Bekas pukulan yang keras. Saat ini sedikit membengkak. Dan terlihat agak mengerikan. Pelayan restoran melihatnya dan segera membawa es. Dan dengan hati-hati menyodorkannya ke hadapannya. Menyuruhnya mengompres wajahnya untuk mengurangi bengkak. Song Yutong dan Juru Yao berdiri di samping. Tangan dan leher mereka juga penuh dengan bekas cakaran. Itu adalah bekas yang tertinggal dari kekacauan tadi. Namun, kondisinya lebih baik dibandingkan Gu Qinghan dan yang lainnya. Lagi pula, luka Gu Qinghan ada di wajahnya. Terlihat sangat mencolok. Wajah mereka berdua tidak terluka. Jika tidak melihat luka cakaran di tubuh mereka, orang lain sama sekali tidak akan menyadarinya bahwa mereka baru saja mengalami pertarungan sengit. Gu Qinghan dengan santai melemparkan es ke atas meja. Es itu menghantam meja dan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Suara itu terdengar sangat nyaring di dalam ruang pribadi yang sunyi ini. Wajahnya semakin muram. Dengan nada dingin, dia berkata, "Kamu jelas-jelas melihat aku berkelahi untukmu, dan terluka parah seperti ini. Tapi dia bahkan tidak membawakan obat untukku." Suaranya penuh dengan rasa tidak puas dan kecewa. Harus diketahui, bahkan es batu ini pun dibawa oleh pelayan lain. Aku sama sekali tidak muncul. Di dalam hati Gu Qinghan, seolah-olah tersumbat oleh sebongkah batu besar. Sangat tidak nyaman. Pikirannya tanpa sadar melayang kembali ke masa lalu pada saat ini. Betapa aku sangat menempel padanya saat itu. Suatu kali dia terluka. Aku panik sampai mataku berkaca-kaca. Air mata berputar-putar di kelopak mataku. Akhirnya aku tak bisa menahan diri dan menangis. Aku tidak hanya bergegas pergi membeli obat. Setelah pulang, aku juga dengan teliti mengoleskan obat padanya. Dengan gerakan yang lembut, takut membuatnya sakit sedikit pun. Bahkan saat dia dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya, aku akan menunggu dengan tenang di depan pintu. Menunggu dia keluar lalu menenangkannya dengan lembut dan memberinya kehangatan. Saat itu aku belum mulai bekerja paruh waktu. Hidupku sederhana dan murni. Hanya dia yang ada di mata dan hatiku. Hati Gu Qinghan tiba-tiba berdebar. Banyak hal yang berubah dalam hal ini. Semuanya sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Mungkinkah Mu Chen juga terlahir kembali seperti dirinya? Begitu pikiran itu muncul, dia langsung menolaknya. Tidak mungkin. Gu Qinghan kembali berpikir tanpa sadar. Jika aku benar-benar terlahir kembali, dengan kebencianku pada orang tuaku, pasti tidak mungkin aku masih mau tinggal di rumah keluarga Gu. Apalagi mau mendengarkan perintah orang tua. Tepat pada saat itu, Song Yutong menatap Gu Qinghan. "Qinghan," alisnya sedikit berkerut. "Kamu memang agak terburu-buru hari ini. Tahukah kamu, restoran ini milik keluarga Su. Kamu bikin masalah di sini. Kalau mereka menemukan ayahmu, itu akan jadi masalah besar." Suaranya mengandung sedikit kekhawatiran dan teguran. Wajah Gu Qinghan langsung membeku. Kejutan melintas di matanya. Dia tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah restoran ini milik keluarga Su? Di benaknya, tanpa sadar, bayangan Su Xiaowei muncul. Keluarga Su yang mana? Yang Su Xiaowei yang dia kenal. Keluarga Su tempat dia berada? Song Yutong mengangguk melihat hal itu. Keluarganya telah menjalankan bisnis waralaba restoran selama beberapa generasi. Mengenai perusahaan restoran di Haicheng, dia sudah sangat menguasainya. Dia sedikit membungkuk dan berkata dengan suara pelan, "Bisnis utama keluarga Su adalah kecerdasan buatan dan energi baru. Di bidang-bidang ini, mereka cukup terkenal, hehe. Namun beberapa tahun yang lalu, mereka tiba-tiba merambah ke industri pangan dan kuliner. Katanya putri mereka, Xiao Bei, menyukai restoran ini. Itu restoran yang mereka danai. Entah ada hubungannya dengan Su Xiaowei atau tidak. Lagi pula, Su Xiaowei juga bermarga Su. Kebetulan di dunia ini memang ada." Churu Yao di sampingnya mengerutkan kening. Dengan ragu ia berkata, "Tidak mungkin, kan? Bisnis keluarga Su begitu besar. Mencakup banyak bidang. Keluarga besar, bisnis besar. Mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka di jurusan pertanian." Katanya Su Xiaowei itu menanam kacang tanah, kan? Perbedaannya terlalu jauh. Dalam pandangannya, anak-anak keluarga kaya, sebagian besar terjun ke bisnis inti keluarga. Sungguh sulit membayangkan mereka belajar pertanian. Song Yutong mengelus dagunya. Matanya memancarkan rasa bingung. "Jadi saya tidak tahu. Keluarga kami dan keluarga Su tidak pernah berhubungan. Keluarga Su bukanlah keluarga asli Haicheng. Mereka berasal dari kota utara. Kekuatan utama mereka juga terkonsentrasi di Beicheng. Sebagai orang asli Haicheng, Gu Qinghan dan kawan-kawan sebenarnya belum pernah berinteraksi dengan generasi muda keluarga Su. Namun, dalam hati mereka semua merasa, seharusnya bukan Su Xiaowei ini. Lagi pula, mana ada keluarga kaya raya papan atas yang akan menyuruh putri mereka belajar bertani. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Sungguh tak terbayangkan." Setelah mendengar semua itu, Gu Qinghan tiba-tiba berdiri. Dengan suara berat, dia berkata, "Aku akan keluar melihat-lihat." Setelah berkata begitu, dia melangkah dengan cepat menuju pintu bilik. Langkahnya sedikit tergesa-gesa. Setelah Gu Qinghan pergi, ruangan itu pun hening sejenak.
Chu Ruoyao menatap Song Yutong sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bersuara pelan, Yutong, kamu merasa King Han? Sikapnya terhadap Mu Chen agak aneh. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Wajah Song Yutong langsung berubah menjadi tidak enak. Ada nada ketidakpuasan dalam suaranya. Dia sendiri bimbang antara Mu Chen dan Chen Zhe. Dia juga peduli. Dia juga tidak bisa melepaskan yang itu. Jika dia terus seperti ini, akibatnya, dia akan kehilangan keduanya. Nanti akan menyesal. Saat mengucapkan kata-kata itu, terlihat kilatan emosi yang rumit di matanya. Perasaan, seolah-olah sangat kecewa dengan tindakan Gu Qinghan. Chu Ruoyao menatap Song Yutong. Dalam hatinya, ia merasa, Song Yutong sepertinya agak tidak puas dengan Gu Qinghan. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menghela napas dalam hati. Di sisi lain, aku sudah berganti pakaian di ruang ganti karyawan. Aku melipat seragam kerja dengan rapi dan menyimpannya di lemari. Aku merapikan barang-barangku dan bersiap untuk pergi. Saat itu saya mengambil ponsel dan melihatnya. Aku langsung mengerutkan kening. Di layar, terdapat beberapa pesan yang dikirim oleh Gu Qinghan. Ini adalah nomor ratnya yang lain. Mu Chen, kamu kemana saja? Apakah kamu masih berhubungan dengan Su Xiaowei? Pekerjaan paruh waktu ini dia yang carikan untukmu. Mu Chen, jangan naik bus lagi. Aku akan minta pamanmu mengantarmu ke sekolah dan menjemputmu. Aku melihat pesan-pesan ini dengan bingung. Hatiku agak bingung. Di kehidupan sebelumnya, Gu Qinghan selalu meremehkan aku. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Katanya aku naik mobil bersamanya ke sekolah dan pulang. Itu sengaja untuk menarik perhatiannya. Tapi sekarang malah begini. Aku sudah berhenti. Tapi dia masih saja tidak puas. Lagi pula, kenapa Gu Qinghan tiba-tiba menyebut Su Xiaowei lagi? Apa hubungannya ini dengan kakak senior Su? Aku menggelengkan kepala dengan pasrah. Aku tidak menjawab Gu Qinghan, melainkan langsung meninggalkan restoran. Gu Qinghan mencari-cari di seluruh restoran. Dengan tatapan cemas. Namun tak kunjung melihat jejakku. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benaknya. Dia curiga apakah Su Xiaowei telah membawaku pergi. Lagi pula, tempat ini sangat. Mungkin saja Su Xiaowei tinggal di restoran yang dia buka sendiri. Begitu memikirkan kemungkinan ini. Hatinya, seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Rasa gelisah itu semakin kuat. Dia gelisah. Sama sekali tidak bisa menenangkan diri. Makanan di depannya, seolah-olah kehilangan warna dan rasanya. Sehingga sulit baginya untuk menelannya. Ruang pribadi yang semula ia tempati, kini terasa seperti sangkar. Membuatnya merasa sesak. Dia tak bisa lagi duduk diam. Langsung membawa Song Yutong dan Chu Ruoyao. Kedua sahabat masa kecil ini ke meja di luar dan duduk. Hanya Song Yutong dan Chu Ruoyao, yang tumbuh bersama sejak kecil yang memanjakan dia. Kalau orang lain, mungkin sudah lama tidak tahan. Sifatnya yang berubah-ubah dan mudah marah seperti ini. Chu Ruoyao melihat Gu Qinghan yang tampak lesu. Hatinya merasa sedih. Setelah memanggil pelayan dan memesan, ia bertanya untuk Gu Qinghan. Di mana magang baru dari universitas itu? Dia teman sekelas kita. Apakah dia sudah pulang kerja? Sebenarnya dia tidak perlu menjelaskan secara khusus. Semua orang di toko juga tahu hubungan mereka. Lagi pula, baru saja tadi, mereka bahkan baru saja, dan bertengkar hebat dengan tamu lain di restoran. Hingga menjadi rahasia umum. Pelayan mendengar mereka bertanya. Sedikit membungkuk dan berbisik, sepertinya dia sudah pergi. Karena kejadian tadi, manajer kami memecatnya. Dengan nada yang sedikit penuh simpati. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Ruoyao langsung membeku. Dia tanpa sadar melirik ke arah Gu Qinghan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak berkata sesuatu. Dia dipecat. Suaranya, karena terkejut, tanpa disadari menjadi sedikit lebih tinggi. Pelayan itu mengangguk pelan. Mengonfirmasi kabar tersebut. Song Yutong mengerutkan keningnya dengan erat. Menatap Gu Qinghan. Matanya memancarkan tatapan yang penuh dengan kecaman. Kali ini kamu benar-benar sudah keterlaluan. Dia tahu betul. Ini baru hari pertama aku bekerja. Awalnya aku berpikir bisa mengasah diriku lewat pekerjaan paruh waktu ini. Untuk menambah penghasilan. Ternyata, karena tindakan impulsif Gu Qinghan, saya dipecat. Pasti hatiku sangat sedih. Wajah Gu Qinghan langsung berubah. Rasa bersalah melanda hatinya. Tapi dia segera bersikeras. Sudah. Lagi pula, lingkungan kerja di tempat seperti ini memang rumit. Dan tidak cocok untuknya. Meskipun begitu, namun tatapannya menunjukkan sedikit kegelisahan. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak berandai-andai. Padahal dia baik-baik saja. Melakukan pekerjaan sampingan. Mungkinkah gaji yang diberikan keluarga Gu kepada ayah Mu Chen terlalu rendah? Sehingga ayah Mu Chen tidak memberinya uang saku yang cukup. Sehingga dia terpaksa harus bekerja paruh waktu. Namun, meskipun Gu Qinghan bersikap tegar di luar, namun hatinya tak bisa tenang. Dia merasa gelisah di kursinya. Tak lama kemudian, dia tak tahan lagi. Dia segera berdiri dan berjalan dengan langkah lebar menuju pintu restoran. Bersiap meninggalkan restoran untuk mencariku. Tepat saat dia sampai di pintu, Song Yutong bertindak cepat. Melangkah maju untuk menghentikan Gu Qinghan. Song Yutong menatap Gu Qinghan. Dengan wajah serius berkata kepadanya, Qinghan, aku sarankan kamu jangan menemui Mu Chen. Bukankah Chen Zhe baru saja keluar dari rumah sakit? Kamu sebaiknya menjenguknya. Menurut Song Yutong, Gu Qinghan sekarang bimbang antara Mu Chen dan Chen Zhe. Perilaku ini tidak hanya menyakiti kedua pria tersebut, tetapi juga membuatnya sendiri menjadi bingung. Gu Qinghan mendengar hal itu. Wajahnya langsung menjadi muram. Dengan wajah muram ia berkata, kenapa kamu juga menghalangiku? Menghalangiku untuk mencarinya? Song Yutong, apa Mu Chen memberimu bunga saat pesta penyambutan mahasiswa baru? Jadi kamu juga menyukainya? Ada nada marah dan nada menuduh dalam suaranya. Seolah-olah sudah yakin bahwa Song Yutong punya niat lain. Song Yutong mengerutkan kening. Wajahnya menjadi sangat muram. Dia menatap Gu Qinghan dan berkata dengan nada lebih tegas, Qinghan, dengarkan apa yang kamu katakan. Kamu terlalu impulsif. Tenanglah.
Song Yutong menyadari. Setiap kali menyangkut urusan Mu Cheng, Gu Qinghan seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Selalu menjadi sangat impulsif. Sama sekali kehilangan akal sehatnya. Lagi pula, Gu Qinghan memang memiliki kepribadian yang dingin dan egois. Jarang sekali memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, mudah sekali membuat orang-orang di sekitarnya menimbulkan ketidaknyamanan dan luka. Namun dia sendiri tidak menyadarinya. Hanya terus-menerus bertindak sesuai keinginannya. Gu Qinghan tertawa sinis. Matanya penuh dengan rasa jijik. Jangan urus urusanku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah berkata begitu, dia dengan keras melepaskan tangan Song Yutong. Langsung berjalan menuju mobilnya. Membuka pintu mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Chu Ruoyao menyaksikan pemandangan itu dengan raut wajah yang cemas. Berkata kepada Song Yutong, Yutong, kenapa kamu bertengkar dengan Qinghan? Dia memang selalu seperti itu. Semakin kamu bicara, semakin dia tidak mau mendengarkan. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan ragu. Bukankah dulu kamu tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti ini? Kenapa hari ini kamu jadi banyak bicara? Song Yutong terdiam cukup lama. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Perilakunya seperti ini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi orang lain. Orang lain yang dia maksud sudah jelas. Chu Ruoyao juga tahu bahwa yang dimaksud adalah Mu Chen. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Ruoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Song Yutong yang mulai marah. Dia merasa perilaku Song Yutong hari ini agak aneh. Biasanya dia sangat pendiam, yang biasanya hanya menjadi penonton. Tapi sekarang malah jadi suka ikut campur. Aku baru saja keluar dari restoran. Hatiku penuh dengan kekesalan. Langsung berjalan menuju halte bus. Berdiri di bawah halte bus. Aku sedikit menengadahkan kepala. Memandang ke kejauhan. Lampu jalan satu persatu menyala. Cahaya kuning redup menyinari wajahku yang lelah. Menambah kesepian. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan merah melaju secepat angin. Melaju ke arah sini. Dan berhenti mendadak tidak jauh dari halte bus. Pintu mobil terbuka dengan cepat. Gu Qinghan melangkah keluar dari bus. Bibirnya masih membiru. Itu adalah bekas perkelahian tadi. Namun, kekuatan di matanya tidak sekuat itu lagi. Yang menggantikannya adalah ekspresi kompleks yang memadukan rasa cemas dan kebingungan. Dia berjalan cepat ke arahku, sambil sedikit terengah-engah. Dengan suara rendah, dia bertanya mengapa aku tidak membalas pesannya. Apakah kamu tidak melihatnya atau tidak mau membalas? Suaranya terdengar sedikit kesal, meski tak terlalu jelas. Aku perlahan menoleh, menatapnya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun gejolak di mataku. Seolah-olah Gu Qinghan di hadapanku hanyalah seorang asing yang tak berarti. Dia berkata dengan nada datar, Nona Gu, apakah Anda masih ada urusan dengan saya? Nada suaraku datar, namun terasa seperti pisau yang dingin, yang menusuk langsung ke dalam hati Gu Qinghan. Gu Qinghan mendengar respons yang begitu dingin. Hatinya terasa sakit. Dia tidak tahan dengan sikapku yang begitu dingin padanya. Alisnya berkerut erat. Sebuah kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Dan juga sedikit rasa tidak rela. Chen Sheng berkata kepada Mu Chen, aku berkelahi demi kamu. Kamu tidak mau mengatakan apa-apa. Suaranya tanpa sadar sedikit meninggi. Sepertinya dia ingin menarik perhatianku dengan cara ini. Aku terkejut oleh Gu Qing. Terdiam di sana dengan kata-kata yang hampir seperti pertanyaan. Rasa gelisah di dalam hatiku semakin kuat. Aku menggigit bibir bawaku sedikit. Sebuah kilatan ketidaksenangan melintas di mataku. Namun, ternyata malam ini Gu Qinghan rela berkelahi demi aku. Ini memang di luar dugaan aku. Aku terdiam beberapa detik. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri. Menatap Gu Qinghan. Dengan suara lembut namun sangat tegas. Ia berkata, Nona Gu, jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku hanya akan merasa terganggu. Aku hanya menatap mata Gu Qinghan. Seolah-olah ingin menyampaikan pikiran di dalam hatiku tanpa ragu-ragu kepadanya. Sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak disukai Gu Qinghan. Aku tidak membutuhkan bantuanmu untuk melakukan hal-hal ini. Sebenarnya, jika kamu tidak muncul hari ini, aku juga tidak akan mengalami masalah. Restoran ini juga tidak akan mengalami masalah seperti ini. Tahukah kamu betapa besarnya? Telah menimbulkan banyak ketidaknyamanan bagi orang lain. Manajer kami sampai saat ini masih menghubungi bagian humas untuk menangani masalah ini. Dan saya pun kehilangan pekerjaan ini. Suaraku memang lembut, tapi setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk Gu Qinghan. Gu Qinghan mendengarkan kata-kata itu. Seluruh tubuhnya seolah membeku. Raut wajahnya perlahan berubah dari marah menjadi lapar. Dia membuka mulutnya seolah hendak mengatakan sesuatu. Meskipun suaraku lembut, dan emosiku juga stabil. Tetapi dia benar-benar dapat merasakan dengan jelas, kebencian dan ketidaksabaran. Sudah berhari-hari sejak aku terlahir kembali. Sepertinya dia terus tenggelam dalam kenangan kehidupan sebelumnya. Dia tetap tidak bisa beradaptasi. Diriku yang sekarang ini sangat berbeda. Aku malah membencinya. Bagi dia, ini benar-benar seperti dongeng. Bagaimana mungkin? Aku melihat Gu Qing belum menjawab. Aku mendorongnya perlahan agar tidak menghalangi jalanku. Daripada bilang, tidak apa-apa, dengan datar. Lebih baik aku pergi dulu. Sambil berkata begitu, aku mengangkat kaki bersiap untuk pergi. Melihat hal itu, Gu Qinghan seolah-olah baru sadar. Langsung meraih tangannya. Genggamannya begitu kuat seolah-olah akan menghancurkan pergelangan tanganku. Matanya menatapku dengan tajam. Ada sedikit kepanikan di matanya. Dia bertanya dengan cemas mengapa kamu tiba-tiba datang ke kantor. Apakah kamu sedang kekurangan uang? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah bekerja paruh waktu. Hal ini membuatnya sangat bingung. Aku ditarik olehnya dan tubuhku sedikit terhuyung. Aku menoleh dan memberinya jawaban yang tak terduga. Aku tidak ingin kembali ke keluargaku. Aku tidak ingin melihatmu. Tangan Gu Qinghan pun melepaskanku sejenak. Dia terpaku di tempat. Ekspresi wajahnya begitu rumit hingga sulit dijelaskan. Ada keterkejutan dan kekecewaan.
dan sedikit rasa putus asa yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Aku melepaskan tangan Gu Qinghan. Tepat pada saat itu, sebuah bus perlahan masuk ke halte. Aku bahkan tidak melihat nomor busnya. Saya langsung berlari ke atas. Gu Qinghan, yang selalu sombong dan egois, tetap berdiri di tempatnya. Dengan tatapan yang sedikit terluka, menatap punggungku yang menjauh. Aku bisa merasakan tatapannya seperti belenggu, yang mengikat diriku erat-erat. Tapi aku tidak menoleh. Sebenarnya aku orang yang sangat lembut hatinya. Saat pertama kali datang ke rumah keluarga Gu, melihat Gu Qinghan bertengkar dengan ibunya dan kabur dari rumah, bahkan berlari keluar rumah di tengah hujan lebat, aku selalu merasa kasihan. Mengikutinya dari belakang untuk menenangkannya, membelikannya air, memberinya payung. Namun kebaikan hatiku tidak membuahkan balasan yang baik. Orang seperti Gu Qinghan ini terbiasa bersikap seperti seorang nona bangsawan yang angkuh. Dia menganggap kebaikan orang lain kepadanya sebagai hal yang wajar. Di kehidupan sebelumnya, aku sedang jatuh cinta. Tapi sekarang, setelah terlahir kembali, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, di sisi lain kota, Su Xiaowei berjalan cepat menuju pintu belakang restoran Renjian Yanhuo. Petugas keamanan di pintu masuk melihatnya dan mengangguk sedikit sebagai tanda, seolah-olah sangat mengenalnya. Dia tidak berhenti, langsung membuka pintu belakang dan masuk ke dalam restoran. Ketika Su Xiaowei tiba di dalam restoran, keributan di dalam restoran sudah lama diatasi. Ketiga tamu yang dipukuli itu menolak menerima ganti rugi. Mereka terus-menerus mengancam akan melapor ke polisi. Manajer Wang terpaksa menghubungi pengacara untuk berkoordinasi, sambil juga menghubungi pihak keluarga Gu. Intinya, ini semua disebabkan oleh Gu Qinghan. Ketika pihak restoran tidak bisa menangani sendiri, maka kami hanya bisa menghubungi pihak keluarga Gu untuk ikut menangani masalah ini. Lagi pula, pihak restoran bersedia memberikan ganti rugi dan bekerja sama, tetapi mereka tidak bisa menyetujui syarat yang terlalu berlebihan. Setelah Su Xiaowei tiba di restoran, dia langsung menuju ruang VIP-nya. Setelah meletakkan tasnya, dia berjalan ke ruang depan. Matanya melirik ke arah para pelayan. Dia tidak melihatku. Dia sedikit mengerutkan kening. Lalu dia mampir ke dapur untuk melihat para karyawan di sana. Banyak orang yang mengenal Su Xiaowei. Semua orang mengira bos datang untuk memeriksa pekerjaan. Semua orang bekerja dengan lebih giat. Saat itu, dia baru saja menyelesaikan urusannya. Manajer Wang keluar dari kantor. Melihat Su Xiaowei, langsung terkejut. Dia segera mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Nona Su, apakah Anda datang untuk menegur saya? Hal ini memang merupakan kelalaian saya. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa pekerja paruh waktu baru itu adalah pacar Nona Gu. Kalau tidak, aku tidak akan berani mempekerjakannya. Su Xiaowei menghentikan langkahnya, berbalik dengan ekspresi datar. Dengan tatapan yang dalam, tatapannya tajam menatap manajer Wang. Manajer Wang telah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia ditatap oleh seorang. Dia menjelaskan dengan sedikit rasa bersalah. Masalah ini sudah hampir selesai ditangani. Kami telah menyerahkannya kepada Departemen Hukum dan Departemen Hubungan Masyarakat. Mereka akan datang sebentar lagi. Su Xiaowei memotong penjelasannya. Nona Gu yang baru saja Anda sebutkan. Apakah itu Nona Gu Qinghan dari keluarga Gu di Haicheng? Dia datang. Inspektur Wang berpikir, baiklah. Ternyata dia menjelaskan begitu banyak. Nona Su sama sekali tidak tahu soal ini. Apalagi meminta pertanggungjawaban darinya. Manajer Wang merasa lega. Dia mengusap dahinya. Keringat dingin yang tidak ada itu. Dia berkata kepada Su Xiaowei. Benar. Nanti malam, Nona dari keluarga Gu datang bersama temannya. Tepat sekali. Pacarnya sedang bertengkar dengan seorang tamu di restoran. Jadi Nona Gu langsung berlari ke sana dan memukul orang itu. Manajer Wang menceritakan semua yang terjadi di restoran malam ini secara detail kepada Su Xiaowei. Semakin Su Xiaowei mendengarkan, semakin dalam kerutan di dahinya. Dengan suara dingin, dia bertanya, 3 tamu itu sungguh tidak beretika. Mereka terang-terangan menggoda karyawan kami. Apakah kita berani melayani anggota seperti ini lagi di masa depan? Apakah kita butuh 3 tamu ini? Manajer Wang terdiam sejenak lalu berkata, tidak, kita tidak kekurangan. Suara Su Xiaowei terdengar dingin. Katakanlah mereka dimasukkan ke dalam daftar hitam. Dan suara cempreng itu juga. Apakah namanya Mu Chen? Manajer Wang semakin terkejut. Ya, Nona Su, Anda juga mengenalnya. Su Xiaowei agak kesal. Siang tadi dia pergi ke ladang bersama pembimbingnya untuk memeriksa tanaman. Jadi dia terlambat. Siapa sangka hal seperti ini bisa terjadi. Dia menggosok dahinya. Katanya, jadi mahasiswa paruh waktu itu nggak gampang. Kalian jangan menyalahkannya. Manajer Wang sampai berkeringat dingin. Dia hanya ingin merekrut seorang pekerja paruh waktu. Ternyata dia malah merekrut dewa besar apa ini. Kenapa lagi-lagi Nona Gu yang membelanya? Lagi-lagi Pasu membelanya agar dia tidak disalahkan. Yang dia malah memecat orang itu. Manajer Wang sambil mengelap keringat dingin berkata kepada Tuan Su. Mahasiswa paruh waktu ini sudah saya pecat. Dia sudah menerima gajinya dan pergi. Su Xiaowei mengerutkan kening sambil menatap manajer Wang. Dia menghela napas. Sudahlah. Kalau mau dipecat, ya sudah. Kamu urus saja masalah ini. Aku pergi dulu. Sambil berkata begitu, dia berbalik dan bergegas pergi. Manajer Wang segera bertanya kepada Presiden Su. Bagaimana kalau makan dulu sebelum pergi? Hari ini restoran kami meluncurkan menu baru. Kebetulan Anda bisa mencobanya. Su Xiaowei bergegas kembali ke ruang pribadi. Mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Tidak usah. Lain kali saja. Su Xiaowei mengiringi saya pesan. Tapi aku belum membalasnya. Dia agak khawatir padaku. Tapi selain nomor teleponku, dia juga tidak punya nomor teleponku. Meskipun dia tahu di mana aku tinggal. Rumah Gu Qinghan ada di sana. Dia juga tidak pantas pergi ke sana. Tak ada pilihan lain. Su Xiaowei hanya bisa naik taksi. Dan tiba di dekat kawasan perumahan Dongsan. Saat dia turun dari taksi,
Waktu sudah lewat pukul 9 malam. Dia berdiri di pintu masuk kawasan perumahan. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat. Aku masih belum membalas. Tapi tak lama kemudian, dia melihat sesosok bayangan muncul di pinggir jalan. Aku sudah kembali. Aku agak gelisah. Padahal aku sama sekali tidak ingin mempermasalahkan dendam dari kehidupan sebelumnya. Ternyata Gu Qinghan terus-menerus menggangguku. Mungkinkah langkahku terhenti? Maka muncul sebuah pikiran menakutkan di benakku. Mungkinkah Gu Qinghan juga terlahir kembali? Tidak mungkin. Jika Gu Qinghan terlahir kembali, maka dia seharusnya mencari Chen Zhe. Mencegah Chen Zhe pergi ke luar negeri. Nggak masuk akal kalau cinta sejatinya ada di sampingnya. Dan malah menggangguku. Sang pengganti. Begitulah yang kupikirkan. Tiba-tiba di tengah angin malam, aku mendengar seorang gadis bersuara dingin memanggilku. Aku menengadah dan melihat di bawah lampu jalan yang redup tak jauh dari sana. Su Xiaowei sedang berdiri. Wajah Su Xiaowei memancarkan ekspresi yang rumit. Dia melangkah dengan cepat ke arahku dan menatap wajahku. Aku terkejut dan sedikit melebarkan mata. Katsu, kenapa kamu datang? Su Xiaowei terdiam sejenak sebelum berkata, hari ini ulang tahunku. Ada pesta, mau tanya kamu mau ikut nggak? Aku malah lebih kaget. Baiklah, selamat ulang tahun, kakak. Sambil berkata begitu, aku meraih tas punggungku dan mengobrak-abrik isinya. Aku tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, aku melepas boneka ayam kecil yang tergantung di tas. Dengan wajah memerah, aku menyerahkannya kepada kakak senior Su Xiaowei sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Aku sebelumnya tidak tahu, jadi aku tidak membelikanmu hadiah. Gantungan ayam kecil ini. Di kehidupan sebelumnya, gantungan ini diambil oleh Gu Qinghan. Kali ini aku sebenarnya berniat menyimpannya untuk diriku sendiri. Su Xiaowei melihat gantungan ayam di tanganku. Gantungan ayam itu berlatar belakang kuning. Lehernya dikelilingi warna merah. Di kepalanya juga memakai topi jerami. Seluruh tubuhnya berbulu. Ada lonceng kecil yang tergantung di lehernya. Terlihat sangat